Oke, halo semuanya. Apa kabar, cu, lur, ler, bro, sis, wede. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series, yaitu Supreme God Emperor. Dan buat temen-temen yang baru mampir, Mimin saranin untuk nonton part sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana Patriarch Aula Deng Tian juga datang ke jurang iblis. Di sana melihat Lord Muyun versus everybody, ia juga cukup kaget sekaligus kagum. Karena memang musuh-musuh dari Lord Muyun itu 4 diantaranya sudah berada di ranah telepati ilahi tingkat 10. Dan juga yang satunya sudah berada di ranah nirvana. Sementara di pertarungan, terlihat Lord Muyun dengan giok naga berbrandnya masih sangat mendominasi. Bahkan ia sampai bisa membuat 5 aliansi besar mengeluarkan teknik pertahanan. Namun meskipun begitu mereka juga menolak untuk menyerah. Di sana karena takut Lord Muyun akan mendapatkan bala bantuan, mereka pun bergegas menyatukan kekuatannya dan menggunakan teknik andalannya masing-masing. Tak hanya itu, sebelum menyerang, Tetua Yunsu juga mengatakan, dengan bantuan giok naga tersebut, Lord Muyun yang tadinya hanya berada di ranah telepati ilahi tingkat kelima, sekarang sudah setara dengan tingkat 10. Tapi sayangnya dengan menyatunya mereka berlima, ia yakin kalau Lord Muyun tak akan bisa berbuat banyak. Lord Muyun yang melihatnya juga tak gentar sama sekali. Yang sudah jelas sebagai reinkarnasi Raja Peri tertinggi, ia pun langsung membuktikan kualitasnya dan menahan semua serangan itu. Bahkan ketika Shinrui dan Tetua Yunsu mencoba mendekatinya, Lord Muyun juga langsung mengcounternya menggunakan artefak surgawinya yaitu Mutiara Jiwa. Di sana Tetua Yunsu yang tak tahu kalau itu adalah Mutiara Jiwa malah sedikit meremehkan senjata milik Lord Muyun. Tapi sayangnya sikap sombongnya itu langsung dibungkam, karena terlihat Mutiara Jiwanya langsung menembus pertahanannya dan memberikan serangan telak. Yang membuat mau tak mau ia pun harus menghembuskan napas terakhir ya lur ya. Alhasil semua yang menyadari kalau itu adalah Mutiara Jiwa akhirnya dibuat kaget. Tapi Tetua Lun Kui yang melihatnya tetap tak gentar sama sekali. Karena menurutnya dengan ranah Lord Muyun yang sekarang, ia tak akan bisa untuk memaksimalkan kekuatan dari mutiara itu. Namun sayangnya anggapannya itu salah besar. Karena ternyata Lord Muyun sudah menyempurnakan mutiaranya dengan tangannya sendiri. Tentu jika hanya sekedar memaksimalkan kekuatannya, ia sangat bisa sekali. Tapi di sela-sela kebengongannya itu, ternyata Shinrui sudah menyusun sebuah formasi dan berniat untuk menyerang Lord Muyun kita. Sontak Lord Muyun yang tak menyadari keberadaannya pun juga langsung tertangkap. Untungnya di saat bersamaan ia masih bisa mengeluarkan artefak surgawinya yaitu cermin pembalik angin. Alhasil berkat cermin tersebut, formasi dari Shinrui pun berhasil di counter dan ia pun juga dipukul mundur. Tak hanya dia, Tetua Lun Kui dan Jing Tian yang mencoba mendekat juga dipukul mundur ya lur ya. Tak lama terlihat kekasih dari Lord Muyun yaitu Meng Yao juga join ke pertarungan. Di sana mengetahui kalau Jing Tian lah yang mengacau, ia pun cukup marah. Sedangkan Jing Tian sendiri ia hanya mengatakan, selama Lord Muyun tidak membantu kakek Gan, ia dan Pavilion Yuxiannya akan melindungi kota Dongyun. Tapi sayangnya perkataannya itu langsung dipotong oleh Lord Muyun. Jelas ia cukup kesal melihat Jing Tian yang so akrab dengan istrinya. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi ia pun kembali mengeluarkan serangan naga berbrandnya. Alhasil Tetua Lun Kui, Si Wuji dan bahkan Shinrui yang melihatnya mencoba untuk kabur. Tapi sayangnya Meng Yao juga tak tinggal diam dan langsung mengeluarkan teknik esnya. Sontak Tetua Lun Kui dan Wuji yang tak menyadari itu pun langsung dibuat beku ya lur ya. Sedangkan Shinrui sendiri ia masih bisa lolos dan melarikan diri. Balik lagi ke Jing Tian. Di sana di sela-sela kepasraannya, untungnya ia diselamatkan oleh paman ketujuh dari Pavilion Yuxian yang bernama Xian. Jelas Lord Muyun yang melihatnya hanya tertawa tipis. Di sana ia yang menyadari kalau doi tidaklah sendirian pun juga langsung menyuruh semua praktisi yang bersembunyi untuk segera keluar. Dan benar saja, terlihat seorang tetua cantik pun juga akhirnya keluar dan menunjukkan diri. Yang ternyata itu adalah Tetua Yuji dari Sekte Seng dan sekaligus guru dari Shin Meng Yao. Sontak Lord Muyun yang mengetahui kalau doi adalah guru dari istrinya juga cukuplah kaget.
Karena memang di usianya yang masih 20 tahunan, ia sudah menjadi tetua sekaligus guru. Tentu ia pun beranggapan kalau doi memiliki kekuatan yang mengerikan. Sementara guru Yuyi sendiri, jelas tujuannya datang ke sini hanya untuk mengajak Meng Yao kembali ke sekte Sengdan. Karena menurutnya semua yang terjadi di sini tak ada hubungannya dengan muridnya. Sontak Lord Muyun yang melihat guru Yuyi seperti memaksa istrinya pun juga cukup marah dan mengatakan kalau pilihannya ada di Meng Yao itu sendiri. Alhasil guru Yuyi pun cukup kesal mendengar perkataan dari Lord kita. Sedangkan Shinrui sendiri ia langsung mengatakan kalau Lord Muyun ini orangnya sangatlah jahat. Bahkan orang yang membunuh Wentian kemarin adalah Muyun itu sendiri. Namun guru Yuyi yang mendengarnya ia malah cukup marah dan sedikit menyinggung Shinrui yang katanya tak memberikan kontribusi apapun. Yang pada akhirnya sang guru pun tetap mengajak Meng Yao untuk ikut dengannya. Tapi jelas Meng Yao yang mendengarnya mengatakan kalau saat ini ia tak punya banyak pilihan. Karena memang ia sendiri tak mau meninggalkan gurunya. Namun di sisi lain ia juga tak mau meninggalkan Lord kita itu. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya juga langsung menyuruh guru Yuyi untuk segera pergi dan tidak memaksa istrinya itu. Tapi sayangnya guru Yuyi tetap ngotot untuk membawa Meng Yao kembali. Bahkan tanpa basa-basi lagi ia pun langsung menyerang Lord Muyun kita. Alhasil karena serangannya terlalu cepat, Lord Muyun pun tak sempat untuk menghindar dan harus menerima teknik tersebut. Sedangkan Meng Yao sendiri jelas melihat kekasihnya yang terkena serangan telak, ia juga sangatlah marah. Bahkan ia juga langsung mengeluarkan kekuatan roh es jiwa Phoenix-nya. Terlihat saking OP-nya kekuatan Meng Yao, para pasukan dari 5 sekte besar langsung dibuat beku walaupun sudah menjaga jarak ya lur ya. Namun tanpa diduga Lord Muyun yang melihatnya ia malah menghentikan istrinya itu dan menyuruhnya untuk kembali bersama gurunya saja. Yang ternyata Lord Muyun menyadari kalau Meng Yao ini masih belum bisa mengendalikan kekuatannya secara penuh. Tentu jika Meng Yao memaksakannya itu hanya akan membahayakan jiwanya sendiri. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun bersedia untuk menitipkan kekasihnya kepada guru Yuyi. Tapi perlu digarisbawahi kalau suatu saat ia akan datang ke sekte Sengdan untuk menjemput Meng Yao kembali. Meng Yao yang mendengarnya demi kebaikan mereka bersama, ia pun juga tak keberatan sama sekali. Dan dengan ini mereka pun berpisah lagi ya lur ya. Waduh, baru juga bertemu ya kan. Sementara para pasukan dari 5 sekte besar, karena kepergian dari Meng Yao tadi, mereka pun akhirnya terlepas dari teknik esnya. Jelas melihat Lord Muyun yang akhirnya sendiri lagi, mereka pun langsung berniat untuk melanjutkan pertarungannya. Lord Muyun yang mendengarnya, ia juga tak gentar sama sekali, dan sangat siap untuk menghadapi mereka semua. Bahkan ia sampai menyarankan agar mereka menyerang secara bersamaan agar ia bisa membunuhnya secara massal. Waduh, ini dia ya Lord Fuckboy nih bos. Paman ketujuh yang melihat sikap sombong dari Lord kita juga cukuplah kesal. Yang pada akhirnya bentrokan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana melihat kekuatan Lord Muyun yang masih sangatlah kuat, mereka pun berniat untuk membentuk sebuah formasi gabungan agar bisa menyudutkannya. Lord Muyun yang melihatnya sebagai seorang praktisi jenius, jelas ia tak membiarkan mereka menyelesaikan formasinya dan mencoba untuk melarikan diri. Sontak para pasukan yang melihatnya juga tak melepaskannya begitu saja dan langsung mengejar Lord kita itu. Sampai Lord Muyun membawa mereka semua ke sebuah jurang iblis. Di sana Lord Muyun ternyata ia masih memikirkan aliansi Yunnya dan tak mau aliansinya dihancurkan oleh musuh. Oleh karena itu, ia pun langsung menyusun sebuah rencana dan mencoba memancing mereka semua dengan mengatakan, jika memang mereka ingin membunuhnya, maka ikuti dirinya ini. Alhasil mereka yang melihat Lord Muyun masuk ke dalam jurang iblis pun langsung dibuat kaget. Tapi terlihat mereka tak mau ikutan masuk ke dalam. Bahkan Tetua Lun Kuei beranggapan dengan masuknya Lord kita ke sana bisa dipastikan ia akan segera meninggoy. Waduh. Cerita berlanjut, di mana melihat Lord Muyun yang masuk ke jurang iblis, paman ketujuh pun sedikit bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Shinrui bilang, menurut info yang ia dapat dari Master Aula Deng Tian, monster di jurang iblis ini tak akan menyerang mereka selama mereka tidak mengganggunya. Oleh karena itu, Tetua Lun Kuei pun menyarankan agar mereka menunggu di sini saja sembari berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya tipis-tipis. Sedangkan Lord Muyun sendiri, sesampainya ia di dasar dari jurangnya, di sana ia langsung dikagetkan dengan teriakan seseorang.
Sontak ia pun bergegas memeriksanya dan mencari orang tersebut. Sampai ia pun akhirnya menemukannya. Yang ternyata teriakan itu berasal dari seorang kakek tua yang terlihat tampak sedang terjebak. Alhasil Lord Muyun yang melihatnya juga cukup kaget dan sedikit menanyakan identitas dari si kakek. Tapi si kakek yang melihatnya ia juga cukuplah kaget. Karena memang selama 10.000 tahun ia terjebak di sini, tak ada satupun orang yang berani masuk ke sini. Lord Muyun yang memang tak mengerti apa-apa pun tampak kebingungan dan berniat menolongnya. Namun si kakek langsung melarangnya, karena katanya jika Lord Muyun mendekat, maka mereka berdua akan langsung meninggoy. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun menanyakan soal api surgawi 10.000 hantunya. Si kakek yang mendengarnya ia pun langsung menyadari kalau Lord Muyun ini juga memiliki api surgawi di tubuhnya. Di sana ketika ia mengeceknya, ia lagi-lagi dibuat kaget. Karena memang api surgawi milik Lord Muyun ini adalah api iblis teratai ungu. Yang dimana 10.000 tahun yang lalu ia sendiri sudah mengetahuinya. Lord Muyun yang mendengarnya, tanpa diduga ia hanya tertawa tipis dan mengatakan identitas dari si kakek. Yang ternyata kakek ini bernama Wan Wuseng. So jadi doi bilang kalau Wuseng ini adalah seorang peri juga. Sontak si kakek yang mendengarnya kembali dibuat kaget dan sedikit bertanya-tanya bagaimana Lord Muyun bisa mengetahuinya. Tapi di sana Lord Muyun hanya menyuruhnya untuk mengatakan semua yang ia tahu. Mungkin dengan begitu ia akan menyelamatkannya. Alhasil si kakek pun menceritakan yang sebenarnya, kalau ia sendiri adalah pria tua hantu. Di mana 10.000 tahun yang lalu ia menerobos belenggu 9 altar jiwa dan akhirnya menjadi peri. Namun sangat disayangkan ia malah dijebak dalam 3.000 dunia kecil dan tersiksa oleh api 10.000 hantu surgawi ini selama 10.000 tahun. Lord Muyun yang mendengarnya, ia lagi-lagi seperti mengetahui masa lalu dari si kakek. Bahkan di sana ia menanyakan bagaimana cara si kakek menerobos pada saat itu. Si kakek bilang pada saat itu sebenarnya ia hanyalah orang biasa yang tak dikenal oleh siapapun. Tapi semenjak ia bertemu dengan masternya, semua pun langsung berubah. Oleh karena itulah ia sangat mengagumi serta menghormati masternya itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata master dari si kakek ini adalah Lord Muyun itu sendiri ya lur ya. Waduh. So seperti yang kita tahu 10.000 tahun yang lalu, Lord Muyun ini memang merupakan seorang raja peri tertinggi. Sampai ia memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri dan bereinkarnasi di tubuh seorang pria yang bernama Muyun juga. Di sana si kakek juga menceritakan sedikit masa lalunya bersama masternya itu, di mana mereka pernah membuat harta bola jiwa. Alhasil Lord Muyun yang mendengar semuanya lagi-lagi hanya tersenyum tipis, karena ternyata kakek ini adalah rekannya di kehidupan sebelumnya. Di sana terlihat ia pun juga menunjukkan bola jiwanya. Sontak si kakek yang melihatnya sangat kaget dan menanyakan bagaimana bola itu bisa di tangan dari Lord Muyun. Tapi di sana Lord Muyun tak mau memberitahukan yang sebenarnya dan hanya mengatakan kalau namanya adalah Muyun juga dan ia adalah murid dari raja peri tertinggi. Awalnya si kakek sedikit ragu dan tak percaya. Namun Lord Muyun pun menceritakan sedikit masa lalu dari si kakek yang pernah diselamatkan oleh masternya itu. Yang pada akhirnya si kakek pun percaya dan sangatlah senang karena dengan begini masternya masih baik-baik aja. Namun meskipun begitu ia juga sangatlah sedih karena katanya ia tak bisa menepati janji yang ia buat dengan masternya dulu. Lord Muyun yang melihatnya mencoba menghiburnya dan mengatakan kalau ia pasti akan menyelamatkannya. Tapi lagi-lagi si kakek tetap pasrah karena memang tubuhnya ini sudah ditutupi oleh api 10.000 hantu. Di mana siapapun yang mendekat maka mereka akan langsung meninggoy. Di sana karena Lord Muyun ini adalah murid dari masternya, jadi ia pun menyuruhnya untuk segera pergi. Lord Muyun yang mendengarnya tentu ia menolak untuk pergi karena memang tujuannya datang ke sini untuk mengambil api 10.000 hantunya. Terlebih lagi di luar sana juga ada banyak sekali orang yang menunggunya dan berniat membunuhnya. Alhasil si kakek yang mendengar kalau murid dari masternya diincar oleh banyak orang pun juga sangatlah marah. Jelas jika ia bisa keluar dari sini, maka ia sendirilah yang akan menyelesaikan semua musuh-musuh dari Lord Muyun. Boleh-boleh kakek legend ini ya kan? Namun di sela-sela obrolan mereka itu malah terdengar suara seseorang lagi. Sontak mereka yang mendengarnya kembali dibuat kaget.
Sedangkan si kakek sendiri ia bilang kalau itu adalah Wanji. Tentu ia pun meminta agar Wanji melepaskannya dan berduel 1 lawan 1. So jadi ternyata Wanji ini adalah api surgawi 10.000 hantunya, di mana tubuhnya tak terlihat dan hanya terdengar suaranya saja. Di sana Wanji yang mendengarnya, ia malah langsung mengeluarkan aura dingin dan berniat menggunakan teknik ilusi. Tapi untungnya Lord Muyun juga dengan cepat meredam teknik tersebut menggunakan danau jiwanya. Alhasil Wanji yang melihat Lord Muyun memiliki danau jiwa pun juga dibuat kaget dan beranggapan kalau di danau jiwa milik Lord Muyun pasti ada senjata ilahi tersembunyi. Lord Muyun yang mendengarnya ia malah tak mau basa-basi lagi. Di sana ia pun mengeluarkan giok naganya dan berniat menemukan tubuh dari Wanji. Tapi Wanji yang melihatnya hanya mengatakan kalau ia ini adalah api hantu yang paling mengerikan, di mana ia lahir dari ketiadaan dan tak memiliki tubuh sama sekali. Namun sayang Lord Muyun tak percaya akan hal itu, karena menurutnya semuanya pasti memiliki tubuh. Jelas ia pun kembali menyuruh giok naga Bearbrand untuk memeriksa setiap sudut dari goanya. Terlebih lagi Lord Muyun juga berniat untuk menyelamatkan kakek Useng. Tapi terlihat hal itu tak membuahkan hasil sama sekali ya lur ya. Yang pada akhirnya dengan IQ 69-nya, Lord Muyun pun mencoba menebak kalau tubuh dari Wanji pasti berada di bawah platform batu yang ia injak itu. Dan benar saja, ketika naga Bearbrand menghembuskan hawanya ke bawah platform batu, Wanji pun langsung dibuat ketar-ketir dan akhirnya keluar juga. So jadi inilah sosok dari api 10.000 hantu. Jelas melihat apa yang dilakukan oleh Lord Muyun, ia pun sangat marah. Sementara Lord Muyun sendiri ia hanya beranggapan mungkin saja di bawah platform ini ada beberapa rahasia yang tersembunyi. Karena memang kakek Useng yang notabene berada di luar tingkat altar jiwa bisa mereka taklukkan bahkan sampai ribuan tahun. Wanji yang mendengarnya ia malah semakin marah dan mengeluarkan sedikit kekuatannya. Namun jelas Lord Muyun yang melihatnya ia tak gentar sama sekali dan merasa tertantang. Bahkan ia sampai berniat untuk membuktikan mana yang lebih kuat antara api iblis teratai ungunya dan juga api 10.000 hantu. Oleh karena itu pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Terlihat di sana bentrokan pun langsung terjadi. Tapi sayangnya kekuatan dari api 10.000 hantulah yang sangat mendominasi. Jelas hal itu membuat Wanji merasa di atas angin. Bahkan ia malah berniat untuk merebut balik api surgawi yang dimiliki oleh Lord kita. Lord Muyun yang mendengarnya, tanpa diduga ia malah menyimpan giok naganya dan memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Yang sudah jelas Lord Muyun melakukan itu bukan hanya sekedar untuk melawan, melainkan ia mencoba menyerap api 10.000 hantunya secara paksa. Di sana Wanji yang melihatnya benar-benar kaget melihat Lord Muyun yang cukup nekat. Yang pada akhirnya dengan pengalaman serta kemampuannya sebagai seorang raja peri, Lord Muyun pun berhasil menyerap api 10.000 hantunya. Dan dengan ini bisa dipastikan kalau Lord kita memiliki api surgawi ganda ya lur ya. Sontak ia pun sangat senang. Bahkan Lord Muyun langsung menyelamatkan kakek Useng yang sudah terkurung ribuan tahun. Kakek Useng yang akhirnya terbebas pun juga sangatlah senang. Di sana karena Lord Muyun ini adalah murid dari masternya, jadi ia pun menganggap kalau Lord Muyun adalah juniornya. Jelas ia pun menjanjikan siapapun yang berani memprovokasi Lord kita itu, maka ia sendirilah yang akan mengeksekusinya. Widih, ini dia ya kakek legend. Kemudian ia yang masih tak tahu kebenaran dari masternya pun langsung mengajak Lord Muyun untuk menemuinya. Namun tentu Lord Muyun yang mendengarnya langsung menahannya dan menanyakan di ranah apa si kakek sekarang. Si kakek bilang setelah 9 tingkat altar jiwanya berhasil ditempa dulu, seharusnya ia sudah mencapai ranah peri. Tapi sangat disayangkan, ketika ia terjebak di 3000 dunia kecil ini, ke-9 altarnya itu malah direbut oleh orang lain. Yang membuat ke-9 altarnya memang masih ada, tapi semuanya sudah rusak dan tidaklah lengkap. Lord Muyun yang mendengarnya ia hanya menggelengkan kepala saja. Di sana ia bilang meskipun altar jiwanya sudah tidak lengkap, tapi jika Lord Muyun bisa mengambil harta karun di goa 10.000 hantu, ada kemungkinan ia dapat kembali ke ranah altar jiwa tingkat ketiga. Lord Muyun yang mendengarnya hanya tertawa tipis dan langsung memberikan semua harta yang ia dapat di goa itu. Sontak si kakek yang melihatnya benar-benar senang. Tentu ia pun meminta agar Lord Muyun menunggu sebentar, karena memang ia berniat memulihkan serta meningkatkan kekuatannya.
Jelas jika sudah selesai mereka pasti akan keluar dan menghajar para cecungu yang ada di atas. Waduh, ini dia ya. Tapi sebelum itu si kakek masih sedikit bertanya-tanya. Karena memang bola mutiara jiwa itu adalah harta langka yang disempurnakan oleh masternya. Yang dimana hanya ia dan masternya lah yang dapat memanipulasinya. Namun kenapa Lord Muyun juga bisa memanipulasi bola jiwanya? Lord Muyun yang mendengarnya ia masih menyembunyikan identitas aslinya dan mengatakan kalau gurunya lah yang mengajarkan itu kepadanya. Alhasil karena alasannya cukup masuk akal, si kakek pun langsung percaya ya lur ya. Waduh. Kemudian ia pun melanjutkan meditasinya. Sedangkan Lord Muyun sendiri ia juga memutuskan untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya tipis-tipis. Singkat cerita, Lord Muyun pun sudah menerobos kerana telepati ilahi tingkat ke-7. Tentu dengan begini ia pun cukup pede. Terlebih lagi mulai sekarang ia juga sudah memiliki api surgawi ganda. Tapi di saat bersamaan platform batu atau reruntuhan yang ada di sana malah mengeluarkan sebuah aura segel hitam. Sontak Lord Muyun yang melihatnya cukup kaget. Di sana karena ia cukup penasaran, ia pun mencoba mendekati segel itu dan berniat memegangnya. Tapi untungnya seketika itu juga kakek Wan melarangnya dan mengatakan kalau itu merupakan tanah neraka. Di mana jika Lord Muyun masuk ke sana ia pasti akan langsung kehilangan akal sehatnya. Lord Muyun yang mendengarnya sedikit menanyakan sebenarnya tempat apa reruntuhan ini. Namun sayang si kakek juga tak mengetahui akan hal itu. Di sana ia hanya mengatakan ketika ia ditangkap dulu ia dimasukkan ke dalam jurang ini dan dijebak di bawah reruntuhannya. Tak hanya itu, selama 10.000 tahun ia terjebak, ia selalu merasa kalau ada monster zaman kuno yang selalu menyiksa hatinya. Dan oleh karena itulah mereka pun akhirnya mengabaikannya. Sementara di luar jurang, terlihat 5 aliansi besar masih menunggu Lord Muyun kita. Di sana melihat Lord Muyun yang masih belum keluar, awalnya mereka beranggapan kalau Lord Muyun sudah meninggoy. Namun paman ke-7 mengingatkan kalau ini baru 1 hari. Jelas melihat masa lalu Lord Muyun yang pernah tinggal di lembah Leijin selama 3 tahun dulu, ia pun menyarankan agar mereka tetap menunggunya sampai keluar. Dan di sela-sela obrolan mereka itu, ketika itu juga Lord Muyun pun akhirnya keluar. Sontak mereka yang melihatnya cukup kaget. Terlebih lagi Lord Muyun berhasil meningkatkan ranahnya 2 tingkat. Di mana yang tadinya hanya berada di ranah telepati tingkat ke-5, sekarang sudah berada di tingkat 7. Sedangkan Lord Muyun sendiri, dengan kekuatan baru serta api surgawi gandanya, ia pun sedikit meremehkan mereka semua. Alhasil mereka yang mendengarnya sangat marah dan langsung memberikan serangannya. Tapi sayangnya di saat bersamaan kakek Wan pun juga akhirnya muncul. Di sana tanpa basa-basi lagi ia pun langsung menghajar Shinrui sebagai korban pertamanya. Waduh, hajar kek. Sontak mereka yang melihat si kakek sudah berada di ranah altar jiwa tingkat ke-3 juga cukuplah kaget. Lord Muyun yang melihatnya karena si kakek ini sudah terkurung selama ribuan tahun, ia pun malah menyuruhnya untuk melampiaskan rasa haus darahnya kepada mereka semua. Terlebih lagi semua orang-orang ini juga merupakan praktisi di ranah altar jiwa. Mungkin dengan mengalahkan mereka semua bola mutiara jiwanya juga akan meningkat. Si kakek yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Bahkan ia menyuruh mereka semua untuk menyerang secara bersamaan dan melawan dirinya sendirian. Widih, ini dia ya kakek legend nih bos. Sementara 5 aliansi besar, awalnya mereka cukup ragu. Tapi karena mereka berniat menyatukan kekuatannya, mereka pun tak gentar sama sekali dan memutuskan untuk melawan. Namun sayangnya walaupun mereka sudah bersatu, tapi kakek Wan masih terlalu OP ya lur ya. Bahkan Shinrui malah terkena serangan balik. Sontak hal itu membuatnya semakin kesal dan sedikit mengingatkan kalau sekarang aliansi 5 kekuatan utama sedang menyerang kota Dongyun. Tentu jika Lord Muyun tak mau menyerah kepada mereka, semua keluarganya yang ada di sana akan segera meninggoy. Waduh, teknik ancaman ya kan? Tapi sayang kakek Wan yang mendengarnya ia juga semakin kesal dan kembali memberikan serangan lagi. Alhasil melihat kakek Wan yang benar-benar OP, mereka pun memutuskan untuk membentuk sebuah serangan gabungan. Namun lagi-lagi kakek Wan yang melihatnya ia tetap tak gentar sama sekali. Bahkan hanya dengan satu tekniknya saja serangan gabungan itu berhasil di-counter dengan mudah.
Yang pada akhirnya karena sudah tersudut, kelima aliansi ini pun berniat melarikan diri. Tapi jelas Lord Muyun yang melihatnya langsung menghadangnya dan tak mau melepaskan mereka begitu saja. Mereka yang melihat Lord Muyun hanya berada di ranah telepati ilahi tingkat ke-7, awalnya masih sedikit meremehkannya. Namun setelah Lord Muyun mengeluarkan api surgawi gandanya, mereka pun langsung kena mental ya lur ya. Waduh. Sedangkan Lord Muyun sendiri dengan gabungan api ungu dan api 10.000 hantu, ia pun langsung memberikan serangannya. Si Wuyi dan tetua Lun Kuei yang melihatnya awalnya mencoba menahannya. Tapi sayang pertahanan mereka itu dengan mudah ditembus oleh api surgawi milik Lord kita. Yang pada akhirnya mau tak mau mereka pun harus menghembuskan napas terakhir dan meninggal di tempat ini. Waduh, semakin OP aja ya kan Lord Fuckboy yang satu ini. Lord Muyun yang melihatnya ia langsung menamai teknik api surgawi gabungannya itu dengan nama api hitam penghancur jiwa. Sontak hal itu membuat Jing Tian sangat panik dan langsung memohon agar Lord Muyun tidak membunuhnya. Bahkan di sana ia sampai mengatakan kalau ayahnya sebagai wakil master di Pavilion Yuxian pasti akan memberikan apapun yang Lord Muyun mau. Lord Muyun yang mendengarnya, ia pun langsung meminta 100 juta kristal roh tingkat rendah. Tak hanya itu, ia juga sedikit menanyakan apa alasan kakek Gan keluar dari Pavilion Yuxian dulu. Jing Tian yang mendengarnya langsung mengatakan kakek Gan memang merupakan pendiri Pavilion Yuxian. Tapi ia memiliki filosofi yang berbeda dengan bibinya, yang membuat bibinya dan ayahnya pun meracuninya dan mengusirnya dari Pavilion. Namun meskipun begitu, ia tetap memohon karena katanya ia tak ada hubungannya dengan masalah ini. Lord Muyun yang mendengarnya tanpa diduga ia masih berbuat baik. Di sana ia memang tidak membunuh Jing Tian secara langsung, melainkan ia menyuruh Jing Tian untuk memakan racun secara paksa ya lur ya. Waduh Lord. Di sana Lord Muyun juga mengatakan kalau ayah dan bibinya pasti bisa menyingkirkan racun tersebut. Kemudian ia pun menyuruh kakek Wan untuk menyelesaikan kedua musuhnya yaitu Shinrui dan juga paman ke-7. Karena memang mereka masih ada urusan lain. Kakek Wan yang mendengarnya tentu dengan senang hati menyetujui dan langsung mengunci pergerakan mereka berdua. Tak hanya mengunci dengan artefak cermin pembalik angin, kakek Wan juga langsung memberikan serangan telak kepada Shinrui. Sontak melihat Shinrui yang benar-benar disiksa, paman ke-7 pun langsung dibuat ketar-ketir dan mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya kakek Wan juga tak mau melepaskannya begitu saja. Di sana ia mengatakan kalau di hadapan mereka ini adalah Pak Tua Wan. Alhasil paman ke-7 yang mendengarnya kembali dibuat kaget. Karena seharusnya kakek Wan ini sudah meninggalkan benua Tianyun 10.000 tahun yang lalu. Sedangkan kakek Wan sendiri tanpa basa-basi lagi ia pun langsung menjadikan paman ke-7 sebagai makanan untuk harta bola jiwanya. Dan dengan ini hanya tersisa Shinrui saja ya lur ya. Lord Muyun yang melihatnya tanpa diduga ia tidak membunuh Shinrui dan juga Jing Tian karena menurutnya kedua orang ini masih bisa mereka manfaatkan. Di saat bersamaan Patriots Aula Deng Tian dan beberapa pasukannya akhirnya tiba di jurang itu. Jelas menyadari kalau aura api surgawinya sudah nggak ada, mereka pun cukup kaget sekaligus kagum dengan Lord Muyun yang bisa menemukan api tersebut. Tak hanya mereka, Patriots Aula Deng Tian dan beberapa pasukannya juga memutuskan untuk bergegas pergi. Sementara di dalam goa, atau lebih tepatnya di platform batu, terlihat aura hitamnya masih bermunculan dan mengelilingi platform tersebut. Di sisi lain di kota Dongyun, terlihat di sana ada dua tetua dari Pavilion Yuxian dan juga sekte Sengdan. Jadi doi ini bernama si Zhong Yuan dan satunya lagi bernama Seng Wufeng. Di mana Zhong Yuan sendiri ternyata tujuannya datang ke sini bukan untuk Lord Muyun, melainkan ia berniat membunuh kakek Gan ya lur ya. Sedangkan Seng Wufeng jelas ia mengincar Lord Muyun kita, karena memang Lord Muyun sudah membunuh murid pertama di sekte Sengdannya. Tak hanya itu, ia juga berniat untuk merampas harta 10.000 hantu milik Lord Muyun. Sementara di tempat lain atau di aula 3 pilar, terlihat di sana mengetahui kalau kota Dongyun akan diserang, Shinya pun langsung memohon kepada ayahnya agar sang ayah mau membantu. Terlebih lagi sampai saat ini Lord Muyun masih belum ada kabar sama sekali. Sang ayah yang mendengarnya awalnya menolak, karena menurutnya musuhnya itu bukanlah main-main, yaitu 5 aliansi besar. Terlebih lagi ia sendiri juga tak mau melibatkan aula 3 pilarnya ke dalam masalah ini.
Tapi karena Shinya ini memang memiliki perasaan dengan Lord kita, ia pun langsung ngambek dan memutuskan untuk membantu kota Dongyun sendirian ya Lord ya. Waduh, the power of bucin ya kan. Alhasil karena sudah seperti ini, mau tak mau sang ayah pun membantu kota Dongyun dan menyusul Shinya ke sana. Balik lagi ke kota Dongyun, terlihat di sana kakek Gan pun akhirnya muncul. Sontak Zhong Yuan yang melihatnya hanya mengatakan kalau di masa lalu mereka memang belajar bareng. Tapi untuk hari ini mau tak mau mereka harus bertarung bareng. Waduh, ini dia ya. Kakek Gan yang mendengarnya ia juga tak gentar sama sekali. Alhasil bentrokan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Tapi sayangnya di sela-sela pertarungannya, tiba-tiba Patriarch Shuang pun datang dan mencoba memisahkan mereka. Alhasil Zhong Yuan yang melihatnya ia cukup kesal dan mengingatkan soal perjanjian mereka dulu, di mana 5 kekuatan utama dan aula 3 pilar tak boleh saling mengganggu satu sama lain. Namun jelas Patriarch Shuang sudah tak peduli soal perjanjiannya, karena memang ia melakukan ini demi anaknya sendiri. Bai Zanfeng atau salah satu tetua dari sekte Shengdan yang mendengarnya ia juga dibuat kesal dan langsung mengeluarkan sedikit kekuatannya. Namun tentu meskipun doi sudah berada di ranah nirvana tingkat kelima, Patriarch Shuang pun tetap tak gentar sama sekali dan siap untuk bertarung. Wede, ini dia ya. Tapi lagi-lagi ketika mereka mau bertarung, kali ini malah giliran dari Lord Muyun lah yang akhirnya muncul. Jelas melihat kota Dongyun yang dikelilingi oleh praktisi kuat, Lord Muyun pun sedikit menyinggung mereka semua. Terlebih lagi orang-orang di sini rata-rata sudah berada di ranah nirvana semua. Sementara Patriarch Shuang sendiri, ia masih cukup marah dengan Lord kita, karena memang anaknya sangat mengkhawatirkannya. Tapi meskipun begitu, melihat Lord Muyun yang baru saja kembali dari jurang iblis, ia pun menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dulu. Bahkan ia sampai menyiapkan opsi terakhir dan menyuruh Lord kita untuk melarikan diri. Namun karena obrolan santuy mereka itu, malah membuat para tetua di bawah semakin marah. Bahkan Wu Feng langsung mengatakan kalau mereka berdua tak akan ada yang bisa melarikan diri. Aduh, ngeri nih. Jelas tanpa basa-basi lagi tetua dari sekte Shengdan langsung berniat memberikan serangannya. Tapi lagi-lagi di saat bersamaan, kali ini malah giliran dari kakek Wan lah yang keluar ya lur ya. Waduh, nggak jadi-jadi ini bertarungnya ya kan. Di sana setelah 10.000 tahun terjebak, kakek Wan pun hanya tertawa tipis melihat benua Tianyun yang benar-benar sudah berubah. Sementara tetua sendiri, doi yang tak tahu soal kakek Wan ini, ia malah sedikit meremehkannya. Bahkan ia sampai menyebutnya sebagai orang tua bodoh. Waduh, bosan hidup nih orang kayaknya ya kan. Sontak si kakek yang mendengarnya juga dibuat kesal. Alhasil pertarungan pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas hanya dengan adu pukulan saja Wu Feng pun berhasil dipukul mundur. Tentu hal itu membuat semua cukup kaget karena memang Wu Feng ini sudah berada di ranah nirvana dengan tingkat 4 altar jiwanya. Namun ia bisa disudutkan oleh kakek Wan yang seharusnya belum menembus altar jiwa tingkat ketiga. Sedangkan Lord Muyun sendiri ia bilang kalau kakek Wan ternyata sudah berhasil melakukan penerobosan altar jiwa tingkat ke-9-nya. Jelas dengan begini ia harus mengeluarkan banyak hartanya. Sementara kakek Wan ia hanya sedikit kecewa dengan para praktisi-praktisi kuat zaman sekarang. Karena menurutnya sudah tak saling menghormati lagi. Bahkan mereka sampai menindas orang-orang yang lemah. Tak hanya dia, Lord Muyun yang melihatnya ia malah sedikit mengancam dan mengajak mereka bernegosiasi saja. Karena memang dua tuan muda dari sekte Shengdan dan Pavilion Yuxian sudah berada di tangannya. Sontak hal itu membuat semua sangat kaget. Yang ternyata Zhong Yuan ini adalah ayah dari Jing Tian atau Patriarch Pavilion Yuxian ya lur ya. Jelas mengetahui kalau anaknya dalam bahaya, ia pun mau bernegosiasi dan turun ke bawah. Di bawah tanpa basa-basi lagi, Lord Muyun pun langsung memperlihatkan kedua tuan mudanya itu. Alhasil mereka yang melihatnya lagi-lagi dibuat panik. Bahkan Zhong Yuan sampai menanyakan apa yang diinginkan oleh Lord Muyun. Lord Muyun yang mendengarnya hanya mengatakan, karena Jing Tian ini adalah master artefak bumi sekaligus anak satu-satunya dari Zhong Yuan, jadi ia meminta imbalan yang sepadan yaitu 100 juta kristal roh. Sontak doi yang mendengarnya awalnya tak setuju akan hal itu. Namun sayangnya Lord Muyun yang mendengarnya ia malah menaikkan harganya menjadi 300 juta. Sementara Wu Feng yang mendengarnya tanpa diduga ia setuju dengan 300 juta dan akan memberikannya. Tapi sayangnya lagi-lagi untuk Sheng Wu Feng harganya jelas berbeda.
di mana untuk sekte Sengdan, Lord Muyun meminta 500 juta kristal roh. Sontak hal itu membuat mereka semakin marah. Namun karena dua tuan muda ini sangatlah penting bagi sekte mereka, jadi mau tak mau ia pun tetap menyetujui harga yang diberikan oleh Lord Muyun. Tak hanya itu, Zhong Yuan juga langsung meminta agar Lord Muyun melepaskan anaknya terlebih dulu. Tapi jelas Lord Muyun tidaklah bodoh ya lur ya. Waduh, tentu ia bilang ada uang ada barang. Di sana Lord Muyun pun memberikan mereka waktu 3 hari untuk mengumpulkan uangnya itu. Jelas jika dalam waktu 3 hari uangnya masih belum ada, maka mereka hanya akan melihat satu kemungkinan, yaitu anaknya menjadi mayat ya lur ya. Waduh, ini dia ya. Alhasil dengan perasaan yang sangat kesal, mereka pun tetap menyetujui dan semua pun bubar. Kemudian Lord Muyun pun sedikit meminta maaf dengan kakek Wan karena ia sudah mengganggunya demi keselamatan kota Dongyun. Namun tentu kakek Wan tak keberatan sama sekali. Bahkan ia malah cukup marah dengan sikap Lord Muyun barusan yang seolah-olah ia adalah orang lain. Setelah itu Lord Muyun juga berterima kasih dengan Patriarch Shuang yang sudah mau membantu. Bahkan ia sampai datang ke sini. Patriarch Shuang yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Di sana ia malah sangat kagum dengan Lord Muyun yang bisa mengatasi 2 sekte besar sekaligus. Tapi ia juga mengingatkan untuk tetap berhati-hati karena menurutnya Zhong Yuan memang akan menepati janjinya tadi. Namun untuk Seng Wufeng ia tak yakin mau memberikan 500 juta kristal rohnya. Lord Muyun pun mengiyakan, terlebih lagi ia juga sudah memiliki rencana cadangan. Dan sebelum pergi, Patriarch Shuang bilang kemungkinan Seng Wuyi atau sekte Sengdan tak akan berani melangkah ke aula 3 pilarnya karena memang itu akan melanggar aturan 8 kekuatan utama. Namun untuk yang lainnya kemungkinan akan tetap ke sini dan membalaskan dendam. Kemudian mereka pun langsung bubar. Setelah itu di malam harinya terlihat Lord Muyun meminta bantuan Xinya untuk menjalankan sebuah rencana. Malam harinya Lord Muyun dan Xinya langsung membentuk banyak formasi di sekeliling kota Dongyun. Yang katanya formasi-formasi itu sangatlah kuat, bahkan bisa menahan serangan-serangan dari para praktisi yang berada di ranah nirvana. Xinya yang mendengarnya cukup kaget karena memang pengetahuannya tentang formasi di benua Tianyun ini tidaklah sistematis. Namun Lord Muyun bisa mengetahui sampai membentuknya. Lord Muyun yang memang reinkarnasi Raja Peri tertinggi pun hanya tersenyum tipis. Di sana ia bilang jika dibandingkan dengan 3000 dunia kecil, formasinya memang tidaklah sistematis. Kemudian ia pun menunjukkan sebuah formasi yang sudah ia bentuk kepada Xinya. Terlihat di sana kalau dilihat dari atas memang cukup menarik ya lur ya. So jadi semua formasi ini disebut dengan formasi langit kura-kura hitam. Di mana formasinya sendiri dibentuk berdasarkan nadi seluruh tubuh dari binatang ilahi kura-kura hitam. Jelas dengan begini Lord Muyun juga cukup tenang dan beranggapan kalau sekarang kota Dongyun sudah menjadi kota yang paling kuat di seluruh benua Zhongzhou. Bahkan meskipun Seng Wuyi atau ketua sekte Sengdan sekalipun ia tetap akan kesulitan memecahkan formasinya ini. Xinya yang mendengarnya tentu ia lagi-lagi sangat kagum dengan Lord Muyun. Di sana ia beranggapan kalau mata dari formasi itu adalah Lord Muyun sendiri. Yang dimana selama Lord Muyun berada di dalam formasinya ia bisa mengatur semuanya. Lord Muyun yang melihat Xinya mengetahui akan hal itu pun juga sedikit memujinya. Alhasil Xinya pun malah semakin nyaman dengan Lord Muyun. Bahkan ia sampai rela mati demi Lord kita ini ya lur ya. Waduh. Sedangkan keesokan harinya di sana terlihat Lord Muyun dan semua aliansinya sudah berkumpul. Yang ternyata 3 hari sudah berlalu. Dan tepat di hari ini seharusnya sekte Sengdan dan Pavilion Juxian mengirimkan uang perjanjian kemarin. Tapi terlihat para pasukan yang mendengarnya tampak tak senang karena menurutnya musuh memang akan mengirimkan uang. Namun musuh juga pasti akan membawa banyak pasukan untuk membalaskan dendam. Lord Muyun yang mendengarnya ia malah tetap santuy. Dan tak lama Zhong Yuan dan Wu Feng pun akhirnya datang. Sontak semua yang melihatnya awalnya langsung bersiap untuk bertarung. Tapi Lord Muyun langsung menghentikannya dan hanya menagih soal kristal roh yang sudah dijanjikan kemarin. Yang ternyata kedua orang ini juga sudah mempersiapkan kristal rohnya dan memberikan semuanya kepada Lord kita itu. Di sana mereka pun memberikan sebuah cincin penyimpanan yang katanya di dalam cincin itulah semua kristalnya sudah dikumpulkan. Lord Muyun yang mendengarnya ia langsung menyuruh Siming untuk menghitung semua kristal rohnya.
Di sana karena kristalnya terlalu banyak, si Ming juga meminta bantuan dengan teman-teman yang lain. Setelah itu sesuai dengan janjinya juga, Lord Muyun akhirnya melepaskan kedua tuan mudanya yaitu Shinrui dan Jingtian. Namun jelas setelah mendapatkan tuan mudanya, kedua patriarks ini tetap ingin balas dendam dan merebut kembali kristal roh tadi. Yang ternyata mereka sudah menyiapkan banyak pasukan untuk menghancurkan aliansi Yun serta kota Dongyun. Lord Muyun yang melihatnya ia sudah memprediksi akan hal ini. Oleh karena itulah ia tak gentar sama sekali dan siap untuk melawan. Bahkan di sana ia langsung mengeluarkan sebuah formasi pertahanan yaitu formasi besar penjaga kota. Bai Zanfeng tetua dari sekte Shengdan yang melihatnya, ia langsung berinisiatif untuk memecahkan formasi itu. Karena memang menurut rumor yang beredar, pedang Bai Zanfeng ini sangatlah kuat, yaitu pedang pembunuh naga. Jelas tanpa basa-basi lagi dengan pedang tersebut, ia pun mulai mencoba menghancurkan formasi pertahanannya. Tapi sayangnya hal itu sia-sia. Bahkan formasi kura-kura milik Lord Muyun tak tergores sama sekali ya lur ya. Sontak semua yang melihatnya langsung dibuat kaget. Sementara Lord Muyun sendiri, ia hanya tertawa tipis dan sedikit meremehkan kekuatan dari Zanfeng yang tak bisa menghancurkan formasinya. Alhasil Zanfeng yang mendengarnya juga tak terima dan langsung mengeluarkan semua kekuatannya. Namun lagi-lagi hal itu tetap sia-sia. Di sana Lord Muyun hanya mengatakan jika Zanfeng bisa menghancurkan formasinya ini, maka ia juga pasti bisa mengalahkannya. Tapi sayangnya hal itu tak akan mungkin terjadi. Terlebih lagi Lord Muyun juga langsung menggunakan teknik 1000 bayangan untuk menghancurkan mental lawan. Terlihat di sana Zanfeng yang tadinya berdiri tegak langsung dibuat tunduk ya lur ya. Waduh. Lord Muyun yang melihatnya karena musuh sudah tidak menyerang lagi. Kali ini adalah gilirannya lah yang akan menunjukkan kekuatan dari formasinya. Di sana ia pun langsung mengeluarkan giok naga berbrandnya dan mulai memberikan serangan balik. Zanfeng yang melihatnya awalnya menolak untuk menyerah dan mencoba menahan semua serangan itu. Tapi tak bisa dipungkiri Lord Muyun masih terlalu OP ya lur ya. Bahkan doi yang berniat melarikan diri juga tak dilepaskan oleh Lord Muyun. Yang pada akhirnya mau tak mau ia pun harus terkena serangan telak. Jelas hal itu membuat Sheng Wufeng cukup marah. Namun Lord Muyun hanya mengingatkan, kalau 800 juta kristal roh kemarin seharusnya sudah layak untuk menyelamatkan dua nyawa penting dari sekte mereka. Tapi malah mereka sendirilah yang sok-sokan ingin melawan balik. Wufeng yang mendengarnya hanya mengatakan kalau sebenarnya ia tak keberatan sama sekali dengan kristal roh kemarin. Namun karena latar belakang Lord Muyun ini yang tidak terlalu terkenal, hal itulah yang membuatnya tidak layak untuk bernegosiasi dengan mereka. Waduh, Raja Peri lo ini latar belakangnya mas. Sementara Zhong Yuan sendiri ia juga sangatlah kesal dan menyuruh agar Lord Muyun tak bersembunyi di kota Dongyun. Lord Muyun yang mendengarnya melihat kedua orang ini yang masih sok-sokan. Di sana tanpa ragu lagi ia pun menekan jantung dari Jingtian. Yang ternyata pil yang ia berikan kepada Jingtian di goa 10.000 hantu kemarin bukanlah pil racun, melainkan itu berpengaruh ke jantungnya ya lur ya. Sontak hal itu membuat Zhong Yuan sangat panik. Terlebih lagi anaknya juga langsung merasa kesakitan. Yang pada akhirnya karena keadaan sudah seperti ini, ia pun menjanjikan siap melakukan apapun yang Lord Muyun mau, asalkan ia melepaskan anaknya itu. Lord Muyun yang mendengarnya, ia langsung meminta 200 juta kristal roh lagi. Jelas sesuai dengan perkataannya tadi, Zhong Yuan pun juga langsung memberikannya. Namun ketika ia mau pergi, Lord Muyun kembali menahannya. Di sana karena ia sudah menyerang kota Dongyun dan sempat berselisih dengan kakek Gan, Lord Muyun pun menyuruhnya untuk berlutut dan meminta maaf terlebih dulu. Zhong Yuan yang mendengarnya awalnya menolak melakukannya. Tapi karena jantung dari anaknya kembali ditekan, alhasil ia pun langsung berlutut dan meminta maaf ya lur ya. Waduh. Dan dengan ini Lord Muyun pun akhirnya melepaskannya. Di sana sekte Shengdan yang melihatnya juga berniat untuk kembali. Namun Lord Muyun yang melihatnya sedikit menahannya dan mengatakan kalau formasinya ini memang masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu ia malah menyuruh sekte Shengdan untuk datang ke sini lagi agar ia bisa menemukan kekurangannya dan menyempurnakan formasinya ini. Waduh, hajar Lord. Alhasil Sheng Wufeng yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kesal.
Cerita berlanjut, di mana setelah Lord Muyun meminta sejumlah uang lagi kepada Papiliun Jusian kemarin, tak lupa juga ia menahan Sekte Sengdan untuk dimintai sesuatu juga. Yang dimana kali ini Lord Muyun meminta mata air ilahi dari Sekte Sengdan. Sejadi mata air ilahi dari Sekte Sengdan itu biasa disebut dengan mata air reinkarnasi. Karena memang fungsinya dapat menghidupkan kembali seseorang yang sudah mati dan juga dapat memulihkan anggota tubuh. Jelas Wu Feng yang mendengar Lord Muyun menginginkan itu ia sangatlah kesal. Karena katanya mata air reinkarnasi sendiri membutuhkan waktu 100 tahun untuk mengumpulkan satu botolnya. Tapi karena saat ini posisinya sedang tersudut, mau tak mau ia pun memberikan satu botol mata air reinkarnasinya. Kemudian Lord Muyun pun langsung menyuruh muridnya yaitu Gu Yufan untuk meminum mata airnya. Yang tanpa diduga tangan Yufan yang tadinya sudah buntung sekarang malah tumbuh kembali ya lur ya. Wede, OP juga mata air ini ya kan. Sontak Yufan yang melihatnya benar-benar berterima kasih dengan gurunya. Bahkan ia sampai menjanjikan kalau ia pasti akan menjadi alkemis terkuat di benua ini. Namun si Ming yang mendengarnya juga tak mau kalah. Tak hanya dia, Lord Muyun sebagai master alkemis juga tak mau kalah ya lur ya. Waduh. Sedangkan Wu Feng sendiri, karena ia sudah memenuhi permintaan dari Lord Muyun, ia pun berniat untuk segera pergi. Lord Muyun yang melihatnya hanya mengatakan kalau ia akan selalu menunggu Seng Wuyi di kota ini. Tentu ia juga mengingatkan, jika Meng Yao aka bininya terluka sedikit saja, jelas Seng Wuyi pasti akan kehilangan nyawa. Ini dia ya, hajar Lord. Wu Feng yang mendengarnya ia hanya bisa terdiam dan memutuskan untuk bergegas pergi. Dan dengan ini bisa dipastikan kalau peperangan antara Aliansi Yun versus dua kekuatan utama resmi dimenangkan oleh Aliansi Yun ya lur ya. Jelas semua pun sangat senang, bahkan mereka sedikit melakukan selebrasi. Patriot Suang yang melihatnya juga akhirnya mengetahui kehebatan dari Lord Muyun. Terlebih lagi formasi kura-kura sendiri memang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Namun ia masih sedikit khawatir karena menurutnya Seng Wuyi pasti bisa dengan mudah membunuh Lord kita itu. Karena memang untuk saat ini Lord Muyun masih berada di ranah telepati ilahi dan belum menembus ke ranah nirvana. Kemudian setelah merayakan kemenangan tadi, di ruangannya Lord Muyun pun menyuruh Moyang untuk memberikan 500 juta kristal rohnya kepada Aula Tiga Pilar sebagai ucapan terima kasih mereka. Karena memang Aula Tiga Pilar sendiri sudah membantu aliansinya. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kepada semuanya untuk tetap berhati-hati dan tetap berlatih. Karena memang musuh-musuh kuat lainnya pasti akan segera datang. Jelas para pasukan mengiyakan dan sudah sangat siap jika memang harus bertarung lagi. Sementara di Goa 10.000 Hantu, terlihat Patrias Aula Deng Tian dan beberapa pasukannya masih memantau keadaan di Jurang Iblis. Di mana terlihat aura hitam masih terus-terusan bermunculan. Tak hanya itu, mereka juga sedikit mengkhawatirkan Aliansi Yun yang saat ini sedang berurusan dengan 5 kekuatan utama. Di sana salah satu muridnya bilang kalau ia sudah mengirimkan surat ke 8 kekuatan utama di benua ini. Namun hanya Tanah Suci Ciao, Aula Tiga Pilar dan Lembah Dewa Petirlah yang mau menjawab. Patriot yang mendengarnya hanya mengatakan kalau kejadian ini sama persis seperti yang dikatakan oleh masternya. Tentu ia hanya mengingatkan agar para muridnya tidak ikut campur dan tonton saja pertunjukannya. Sedangkan di Jurang Iblisnya, terlihat di sana malah terdengar suara seseorang dari platform batunya yang mengatakan kalau ia beneran datang ke benua Zhongzhou. Tentu ia cukup antusias karena menurutnya daerah ini benar-benar tidak biasa. Aduh. Balik lagi ke Aliansi Yun. Di sana terlihat para pasukan sedang berlatih. Tak hanya mereka, Yufan yang sudah pulih total pun juga sangat semangat dalam belajar hal alkemis. Tapi Lord Muyun yang melihat Yufan tak beristirahat sama sekali malah cukup kesal karena memang Yufan selalu mengikutinya. Namun ketika Lord Muyun mau beristirahat, tiba-tiba Moyang datang dan mengabarkan kalau Sekte Sengdan barusan mengirim surat dan menyuruh Lord Muyun untuk datang ke sana. Jelas jika menolak, jiwa ilahi milik Meng Yao akan segera menghilang. Waduh. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya langsung marah besar ya lur ya. Terlebih lagi Moyang juga mengatakan kalau Lord Muyun juga harus menyiapkan uang 1 miliar kristal roh tingkat rendah jika memang Meng Yao ingin selamat. Alhasil Lord Muyun yang mendengarnya hanya tertawa tipis karena Sekte Sengdan malah mengancamnya balik dengan menggunakan metode yang sama. Yang pada akhirnya ia pun malah membubarkan semuanya.
Setelah itu beberapa jam kemudian, ketika Shinya mau mengantarkan makanan untuk Lord kita, di sana ia melihat surat yang sudah ditulis oleh Lord Muyun, di mana ternyata ia meninggalkan esensi giok naganya di kota ini dan menyuruh Shinya untuk menjaga giok tersebut sekaligus menjaga formasi kura-kuranya. Jelas dalam beberapa hari ke depan ia pasti akan segera pulang. Sementara di malam harinya, terlihat Lord Muyun beneran datang ke sekte Sengdan. Bahkan ia hanya seorang diri. Tentu tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung menghajar dua penjaga yang ada di sana. Tak hanya itu, Lord Muyun juga menyuruh Seng Wuyi untuk segera menunjukkan diri. Namun sayangnya bukannya Seng Wuyi yang keluar, di sana malah para pasukan yang berada di ranah celah spiritual tingkat 8 lah yang langsung menghadang Lord kita itu. Sontak melihat ranah mereka yang cukup tinggi, awalnya Lord Muyun juga cukup kaget. Tapi jelas mereka semua masih bukanlah lawan dari Lord Muyun ya lur ya. Bahkan meskipun ada para pasukan tambahan, Lord Muyun masih dengan santuy mengalahkan mereka semua. Jelas tujuannya datang ke sini hanya untuk Seng Wuyi ataupun Bai Zanfeng. Di sana melihat mereka yang masih belum keluar, Lord Muyun sedikit meremehkannya. Karena menurutnya mereka yang notabene sudah berada di ranah nirvana masih takut-takutan. Namun di saat bersamaan Shinrui malah muncul. Tentu melihat Lord Muyun yang sangat sombong, ia pun juga sangatlah kesal. Sementara Lord Muyun sendiri melihat tangan Shinrui yang sudah pulih, ia malah menantangnya untuk bertarung lagi. Tak hanya itu, Lord Muyun juga menanyakan keadaan dari istrinya. Awalnya Shinrui yang mendengarnya cukup ketar-ketir. Namun karena ini adalah markas mereka, ia pun memberanikan diri. Bahkan ia sedikit memprovokasi dan mengatakan kalau Meng Yao pasti akan baik-baik aja walaupun sudah kehilangan jiwa ilahinya. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya semakin marah. Terlebih lagi Shinrui juga hanya tertawa tipis dan mengatakan kalau kekalahannya kemarin hanya karena Lord Muyun memiliki 3 senjata surgawi. Jelas karena sekarang cermin angin dan mutiara rohnya sudah diserahkan kepada kakek Wan, ia tak gentar sama sekali. Terlebih lagi ia juga mengetahui kalau Lord Muyun tak membawa giok naganya. Lord Muyun yang mendengarnya juga hanya tertawa tipis dan mengatakan, meskipun tanpa senjata surgawi, tapi perlu digarisbawahi kalau ia memiliki api surgawi ganda. Tentu tanpa basa-basi lagi ia pun mulai memberikan serangannya. Shinrui yang melihatnya, ia juga menolak untuk menyerah dan mengeluarkan teknik pedang miliknya. Tapi sayangnya teknik tersebut bisa dengan mudah dihindari oleh Lord Muyun. Bahkan ia malah sedikit meremehkannya dan mengatakan kalau pendekar pedang sampah seperti Shinrui ini seharusnya ia sudah lama meninggoy. Waduh. Tentu sebagai reinkarnasi raja peri tertinggi, Lord Muyun berniat menunjukkan soal pendekar pedang yang sebenarnya. Sontak Shinrui yang melihatnya sangatlah panik. Tapi untungnya di saat bersamaan Bai Zanfeng muncul dan langsung menyelamatkannya. Di sana sebagai seorang pendekar pedang, melihat musuh yang sangat kuat, Bai Zanfeng berniat berduel secara adil dan mengatakan kalau ia akan bertarung dengan Lord Muyun tanpa menggunakan kekuatan altar jiwanya dan hanya fokus dengan pedangnya serta hanya menggunakan kekuatan ranah telepati ilahi tingkat ke-10. Shinrui yang mendengarnya, awalnya ia tak setuju dan berniat untuk tetap melawan Lord kita sendirian. Tapi jelas Bai Zanfeng melarangnya, karena memang dengan kekuatan Shinrui sekarang, Lord Muyun bisa saja membunuhnya tanpa perlu berpikir panjang ya lur ya. Aduh. Yang pada akhirnya ia pun mengiyakan dan menyerahkan semuanya kepada pamannya itu. Di sana sebelum bertarung Bai Zanfeng bilang kalau di usia 26 tahun dulu ia sudah menyadari akan niat pedang. Jelas di usianya yang sekarang ia sudah menyadari kekuatan dan bahkan sudah menyempurnakan pedang miliknya. Oleh karena itu bertarung dengannya ini tak akan rugi sama sekali. Dan tentunya ia berharap agar Lord Muyun tidak mengecewakannya. Widih, boleh-boleh dok ya. Lord Muyun yang mendengarnya karena Bai Zanfeng sudah menjanjikan tak akan menggunakan kekuatan altar jiwanya. Ia sebagai Lord Fuckboy juga siap untuk bertarung dan menerima tantangan itu. Seru nih. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan keadaan di sekte Sengdan. Di sana terlihat kedua belah pihak sama-sama setuju untuk melakukan pertarungannya. Jelas Shinrui yang melihatnya ia masih meremehkan Lord Muyun dan mengatakan walaupun Bai Zanfeng tidak menggunakan kekuatan altar jiwanya, Lord Muyun tetap akan mati. Waduh Lord.
Sementara Lord Muyun sendiri, tanpa basa-basi lagi, ia pun mulai memberikan serangannya. Terlihat di sana pertarungan mereka awalnya cukup imbang, serangan demi serangan sama-sama bisa ditahan. Sontak Bai Zanfeng yang melihatnya juga dibuat kaget sekaligus kagum, karena ternyata kemampuan pedang dari Lord Muyun benar-benar mengesankan. Bahkan Lord Muyun juga sudah memahami potensi pedang tahap sempurna, yang pada akhirnya mau tak mau ia pun mulai bertarung serius dan mengeluarkan teknik raungan naga 9 surga. Lord Muyun yang melihatnya, ia juga tak tinggal diam dan mengeluarkan teknik pedang pelepas rohnya. Alhasil bentrokan pun tak bisa dielakkan. Dan tentunya duel antara naga berbrand pun juga langsung terjadi ya lur ya. Terlihat di sana bentrokan mereka sangatlah kuat. Bahkan Shinru yang berada di bawah sampai terkena sedikit efeknya. Jelas ia yang hanya bisa menonton langsung menyuruh seniornya itu untuk segera membunuh Lord Muyun kita. Balik lagi ke pertarungan, yang tanpa diduga setelah bentrokan kuat tadi, mereka berdua sama-sama menerima luka. Di sana karena keduanya sama-sama tak mau menyerang duluan, jadi Lord Muyun pun memutuskan untuk melakukan adu serangan sekali lagi agar bisa menentukan siapa pemenangnya. Widih, hajar Lord. Sedangkan di sisi lain, seorang tetua dari sekte Sengdan yang memang sedang menonton pertarungannya, ia juga sangatlah kagum dengan kemampuan pedang milik Lord Muyun. Tapi melihat Seng Wuyi juga berada di sana, ia malah sedikit menyinggungnya. Karena menurutnya jika memang Seng Wuyi ingin menyatukan seluruh benua Zhongzhou, seharusnya ia tak menyinggung murid-murid berbakat seperti Lord Muyun kita. Bahkan tetua ini juga ingin menceritakan soal Mu Xingyu pada saat itu. Namun sayangnya Seng Wuyi langsung memotong pembicaraannya dan mengatakan kalau ia tak akan bergantung kepada siapapun dan pasti akan mencapai semua keinginannya. Si tetua yang melihatnya ia hanya tertawa tipis karena memang demi membunuh Lord Muyun kita, ternyata Seng Wuyi sudah menyiapkan formasi pembunuh 10 arah dari sekte Sengdannya. Seng Wuyi yang mendengarnya dengan jiwa psikopatnya, ia hanya mengatakan kalau perlakuannya kepada musuh tak akan main-main dan selalu kejam. Waduh, Lord Danger nih. Sontak tetua yang mendengarnya juga tak heran sama sekali, karena katanya lengannya yang sudah hilang ini juga termasuk kekejamannya. Balik lagi ke pertarungan, terlihat keduanya masih sama-sama jual beli serangan. Sampai mereka berdua lagi-lagi mengeluarkan teknik terbaiknya dan melakukan bentrok untuk kesekian kali. Yang tanpa diduga kali ini malah Lord Muyun lah yang cukup kewalahan. Yang ternyata pada saat bentrokan tadi, Bai Zanfeng mengingkari janjinya dengan menggunakan kekuatan altar jiwanya ya lur ya. Jelas setelah melihat kemampuan pedang Lord Muyun yang sangat luar biasa, Bai Zanfeng pun juga dibuat ketar-ketir. Sampai-sampai ia menggunakan kekuatan altar jiwanya. Karena menurutnya jika ia tidak menggunakan itu, takutnya pada saat bentrokan terakhir tadi ia sudah meninggoy. Tapi meskipun begitu, sebagai seorang pendekar pedang, Bai Zanfeng juga mengakuinya dan akhirnya mengatakan kalau sebenarnya ialah yang sudah kalah. Tentu hal ini benar-benar tak bisa dibayangkan karena ia dikalahkan oleh seorang pemuda yang masih berusia 20 tahunan. Tak hanya itu, ia juga mengakui kalau kemampuan pedang milik Lord Muyun memang sangatlah kuat. Bahkan meskipun mereka sudah sama-sama memahami potensi pedang tahap sempurna, ia masih bukanlah lawan dari Lord kita. Lord Muyun yang melihatnya hanya mengatakan kalau ini adalah akhir dari potensi pedang milik Bai Zanfeng. Karena memang ia tak bisa menepati perkataannya sendiri. Bai Zanfeng yang mendengarnya, jelas ia tak bisa berkata-kata lagi dan hanya bisa tertunduk lesu ya lur ya. Waduh. Sementara Shinru sendiri, di sana ia malah sok-sokan dan mengatakan kalau sisanya serahkan saja padanya. Jelas karena Lord Muyun ini adalah musuh paling berbahaya bagi sekte Sengdannya, jadi mereka harus memastikan kematiannya. Waduh, Lord Danger nih. Lord Muyun yang mendengarnya, ia hanya tersenyum tipis dan mengatakan, jika memang ada nyali langsung saja ke sini. Widih, ini nih. Sontak Shinru yang tadinya sok-sokan pun sedikit dibuat ketar-ketir. Terlebih lagi Lord Muyun juga memasang mode serius. Tapi seketika itu juga patriark sekte Sengdan yaitu Seng Wuyi akhirnya datang. Terlihat ia juga membawa banyak pasukan untuk menghadapi Lord kita itu. Jelas karena Lord Muyun sudah berani memprovokasi sekte Sengdannya, maka ia sebagai seorang patriark tak akan segan-segan dan akan mengaktifkan formasi pembunuh 10 arah demi mengeksekusi Lord Muyun kita.
Terlihat di sana tanpa basa-basi lagi ia pun langsung mengaktifkannya. Tentu karena formasinya ini benar-benar kuat, Lord Muyun sebagai raja peri aja tetap dibuat kewalahan. Sementara di dalam sekte, Meng Yao yang berniat menempa altar jiwanya juga sedikit terganggu dengan guncangan dari pertarungan di luar. Di sana sang guru yang melihatnya hanya mengatakan kalau apa yang terjadi di luar tak ada hubungannya dengan mereka. Oleh karena itu untuk saat ini Meng Yao hanya perlu berfokus agar bisa mencapai lapisan pertama penempaan jiwa. Jelas jika ia berhasil, maka roh pinik esnya juga pasti akan menjadi kuat. Meng Yao yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali, karena memang ia sendiri sudah mempersiapkan semuanya. Terlebih lagi sang guru juga sudah menjanjikan, selama Meng Yao berhasil mencapai tahap pertama altar jiwa dan menembus ke ranah nirvana, gurunya pasti akan mempertemukannya dengan Lord Muyun. Balik lagi ke pertarungan. Di sana melihat Lord Muyun yang benar-benar tersudut, Seng Wuyi hanya mengatakan kalau untuk mengaktifkan formasi pembunuh 10 arah ini membutuhkan waktu 100 tahun. Jelas Lord Muyun seharusnya cukup bangga karena setidaknya walaupun ia meninggoy, tapi ia dikalahkan dengan formasi yang sangat kuat. Lord Muyun yang mendengarnya ia juga menolak untuk menyerah karena memang ia sudah mengetahui kalau Seng Wuyi ini hanya mengulur waktu sampai Meng Yao menempa altar jiwanya. Jelas tujuan aslinya adalah menginginkan kedua api surgawi miliknya. Dan oleh karena itulah Muyun tak terlalu mengkhawatirkan Meng Yao dan bisa fokus bertarung. Di sana sebagai raja peri tertinggi, Lord kita hanya mengatakan ketika ia memutuskan datang ke sini, ia tak pernah berpikir untuk kembali hidup-hidup. Tentu jika Seng Wuyi menginginkan kedua api surgawinya, maka itu tergantung dengan kemampuan dari Seng Wuyi itu sendiri. Terlihat di sana tanpa basa-basi lagi, Lord Muyun pun langsung menyatukan kedua api surgawinya dan membentuk aura naga berbrand. Jelas ia mengatakan setelah kedua api surgawinya menyatu ini, maka inilah yang akan dihasilkan. Dan Lord Muyun juga menyebutnya sebagai api hitam penghancur jiwa. Sejadi api hitam penghancur jiwa ini merupakan salah satu senjata terkuatnya, karena memang bisa membakar segalanya termasuk sekte Sengdan itu sendiri. Sontak Seng Wuyi yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget, karena memang jika itu terjadi, Lord Muyun juga pasti akan meninggoy. Lord Muyun yang mendengarnya sesuai dengan perkataannya tadi, di mana ia tak berniat untuk kembali hidup-hidup, ya lur ya, waduh. Tentu meskipun ia harus mati di sini, ia yakin kalau saudara, teman dan semua rekannya pasti akan membalaskan dendamnya. Alhasil Seng Wuyi yang mendengarnya kali ini malah dialah yang dibuat panik. Terlebih lagi Lord Muyun juga langsung mengendalikan naga berbrandnya untuk menghancurkan formasi itu. Seng Wuyi yang melihatnya awalnya ia mencoba untuk menghentikan naga berbrandnya, tapi sayangnya hal itu sia-sia. Yang pada akhirnya ia pun menjanjikan selama Lord Muyun mau menghentikannya, maka ia pasti akan melepaskannya. Waduh, panic attack ya lur ya. Namun jelas Lord Muyun yang mendengarnya ia tetap tak tertarik dengan tawaran itu. Di sana ia malah memutuskan untuk bertarung saja sampai mati. Ini nih hajar Lord. Balik lagi ke tempat Meng Yao. Di sana ketika ia sedang menempa altar jiwanya, lagi-lagi Meng Yao terganggu dengan guncangan dari pertarungan di luar. Sang guru yang melihatnya ia juga kembali mengingatkan kalau apa yang terjadi di luar tak ada hubungannya dengan mereka. Tapi kali ini Meng Yao tak percaya karena memang ia sendiri sudah menyadari kalau Lord Muyun pasti akan datang ke sini. Oleh sebab itu karena gurunya ini sudah berbohong, maka Meng Yao pun langsung memutuskan untuk pergi keluar dan tak jadi menempa altar jiwanya. Cerita berlanjut di mana pertarungan Lord Muyun versus Seng Wuyi masih berlangsung. Di sana terlihat Lord Muyun masih mencoba untuk menghancurkan formasi pembunuh 10 arahnya menggunakan teknik gabungan dari api surgawi miliknya. Namun di sela-sela pertarungan itu, tiba-tiba tetua Su yang memantau Lord kita tadi malah muncul dan mengatakan kalau prestasi dan masa depan dari Lord Muyun tak harus berhenti di sini. Yang pada akhirnya malah ia sendirilah yang menghancurkan formasinya serta menghentikan pertarungan mereka. Terlihat di sana naga berbrand milik Lord Muyun juga kembali menjadi api surgawi dan masuk ke tubuhnya. Tapi meskipun begitu, Lord kita juga kehabisan banyak tenaga dan tak bisa berbuat banyak. Sedangkan tetua sendiri ia hanya mengatakan kalau ambisi dari Seng Wuyi ini hanya akan membawa bencana untuk sekte Sengdannya sendiri.
Sementara Lord Muyun kita, ia yang melihat kalau sekte Sengdan memiliki master yang kuat pun juga sangatlah kagum dan mengatakan kalau sekte Sengdan memang pantas menjadi sekte terkenal. Tapi jika ia memang harus meninggoy di sini, seharusnya juga akan merubah pembicaraan tentang kekuatan terbesar di seluruh benua Zhongzhou. Shinrui yang mendengarnya karena ia memang sudah kesal dengan Lord kita, ia pun tanpa basa-basi lagi berniat untuk mengeksekusi Lord Muyun. Tapi sayangnya di saat bersamaan sang istri tercinta pun akhirnya muncul dan menahan musuhnya itu. Jelas Lord Muyun yang melihat kalau Meng Yao masih baik-baik aja, ia juga sangatlah senang. Di sana dengan teknik esnya, Meng Yao juga bergegas menyembuhkan Lord kita itu. Tak hanya menyembuhkan, melihat Shinrui yang ingin mengeksekusi kekasihnya, ia juga sangatlah marah bahkan sampai mengeluarkan pulpotennya. Sontak semua yang melihatnya sangat kaget, terlebih lagi gurunya sendiri, karena ternyata Meng Yao sudah berhasil menembus altar ilahi pinik esnya. Sementara di pertarungan, Seng Wuyi yang melihat anaknya cukup tersudut, ia juga memasang sebuah pertahanan dan berniat melawan balik. Tapi sayangnya sang guru yang melihatnya langsung turun tangan dan mengatakan, siapapun yang berani menyentuh muridnya itu harus melewati mayatnya dulu. Jelas Seng Wuyi yang melihatnya juga sangatlah kesal dan mengingatkan kalau Lord Muyun itu adalah musuh. Namun sang guru yang mendengarnya ia tak peduli sama sekali dan mengingatkan kalau ia turun tangan ini hanya untuk keselamatan dari Meng Yao. Alhasil Seng Wuyi pun semakin marah, yang pada akhirnya ia pun tetap menyuruh pasukannya untuk menyerang mereka semua. Tapi sayangnya di saat bersamaan, kali ini para pasukan aliansi Yun pun akhirnya datang juga ya lur ya. Terlihat Moyang dan semua murid-murid yang lain akhirnya tiba di pertarungan. Bahkan Xinya tanpa basa-basi lagi langsung memeluk Lord kita itu. Aduh. Sementara Lord Muyun sendiri, karena sebelumnya ia sudah bertarung mati-matian, ia pun sudah tak bisa berbuat banyak. Sontak Moyang yang melihatnya hanya memerintahkan kepada semua pasukan untuk melawan balik dan memulai peperangannya. Ini baru warrior kan? Seng Wuyi yang melihatnya awalnya ia masih meremehkan mereka semua. Tapi sayang seketika itu juga musuh yang sepadan untuk Seng Wuyi akhirnya muncul. Jelas tak lain dan tak bukan itu adalah kakek Wan ya lur ya. Alhasil dengan ini pertarungan pun langsung pecah dan terbagi menjadi beberapa, di mana kakek Wan akan berduel dengan Seng Wuyi, sedangkan Meng Yao ia akan berduel dengan Shinrui. Jelas Shinrui yang melihat Meng Yao mengkhianati sekte Sengdannya juga marah besar dan pertarungan pun tak bisa dielakkan. Sementara di bawah terlihat Lord Muyun ia masih tak sadarkan diri. Balik lagi ke pertarungan, terlihat pertarungan mereka awalnya cukup sengit sekaligus imbang. Namun tentu Meng Yao yang notabene sudah di buff pun masih terlalu OP untuk tuan muda dari sekte Sengdan ya lur ya. Terbukti hanya dengan beberapa gerakan saja Shinrui langsung dibuat ketar-ketir dan berniat melarikan diri. Bahkan ia sampai meminta bantuan dari sang ayah. Tapi sayangnya Meng Yao yang melihatnya tak mau melepaskannya begitu saja. Di sana dengan teknik pinik esnya, ia pun langsung membekukan Shinrui di tempat itu. Sontak Seng Wuyi yang melihat anaknya dalam bahaya pun juga dibuat panik dan berpaling kepada Meng Yao. Namun jelas kakek Wan juga tak tinggal diam dan langsung menghadangnya. Di sana Meng Yao hanya mengatakan ketika Seng Wuyi menculiknya dulu itu merupakan kesalahan terbesarnya. Jelas jika terjadi sesuatu dengan Lord Muyun, ia pasti tak akan segan-segan untuk meratakan sekte Sengdan. Tak hanya itu, setelah apa yang sudah mereka lakukan, ia sebagai istri dari sang Raja Peri langsung memberikan sebuah ganjaran dan langsung mengeksekusi Shinrui tepat di depan ayahnya sendiri ya lur ya. Waduh, ini nih. Sontak Seng Wuyi yang melihatnya benar-benar marah besar. Bahkan ia sudah tak memperdulikan kakek Wan dan hanya fokus untuk menangkap Meng Yao. Alhasil kakek Wan dan bahkan Lord Muyun yang melihatnya langsung dibuat panik. Tapi tanpa diduga ketika itu juga ada seseorang misterius yang menghentikan serangan dari Seng Wuyi, di mana orang tersebut mengatakan kalau tujuannya datang ke sini untuk mengakhiri peperangannya. Terlihat Seng Wuyi sebagai patriot sekte Sengdan aja ia tak bisa berbuat banyak di hadapan pria misterius itu. Jelas Seng Wuyi yang melihatnya sedikit bertanya-tanya soal identitasnya. Tapi sayang pria tersebut tak mau mengatakannya dan tetap menyuruh untuk mengakhiri peperangannya.
Seng Wuyi yang mendengarnya awalnya ia tetap menolak, bahkan ia berniat melawan pria tersebut. Namun di saat bersamaan Patriarch Aula Deng Tian dan beberapa orang-orangnya juga datang ke sana. Yang ternyata ketiga orang ini bukanlah muridnya, melainkan adalah Lo Wangyu dari Mansion Wangyu, Gong Bumi dari Pavilion Lanyun, dan Xuan Buyi dari Istana Mansion. So, seperti yang kita tahu juga di part 40 kemarin, Patriarch Aula Deng Tian sempat dihampiri oleh seorang master misteriusnya yang mengingatkan agar Lo Wangyu dan dua orang tadi tidak terlibat dalam perebutan api surgawi di jurang iblis. Dan dengan ini mungkin saja master misterius yang muncul di part 40 kemarin adalah orang yang muncul saat ini ya lur ya. Oke, back to cerita. Di sana pria misterius ini langsung menyuruh Meng Yao untuk menyembuhkan Lord Muyun kita. Sementara Seng Wuyi sendiri, ia yang disuruh untuk menghentikan peperangannya, awalnya masih tetap menolak. Terlebih lagi anaknya juga sudah meninggoy tepat di depannya. Namun pria misterius ini sedikit mengancam, jika Seng Wuyi tetap memaksa, maka sekte Sengdannya juga pasti akan menghilang. Patriarch Aula Deng Tian yang melihatnya, ia hanya mengatakan kalau Patriarchnya itu tidak mengancamnya, melainkan hanya mengingatkannya secara baik-baik. Waduh, apakah pria misterius ini adalah Patriarch Aula Deng Tian yang sebenarnya? Tapi kalau dilihat dari part 40 kemarin emang masuk akal ya lur ya, karena memang Patriarch Aula Deng Tian sendiri malah tunduk dengan pria misterius itu. Sontak Seng Wuyi yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget dan semakin penasaran dengan identitas pria misterius. Terlebih lagi 4 mansion kuat ini juga mengikutinya. Sementara pria misterius ia hanya mengatakan kalau saat ini di jurang iblis sudah kedatangan sesuatu yang asing. Tentu tujuannya ke sini hanya untuk menyarankan agar Seng Wuyi membuat sebuah rencana jika ia tak mau sekte Sengdannya menghilang. Bencana yang mereka bilang ini mungkin aja ada hubungannya dengan keadaan jurang iblis di part 46 kemarin, di mana di platform batunya ada suara seseorang yang mengatakan kalau akhirnya ia datang ke benua Zhongzhou. Seng Wuyi yang tak tahu apa-apa pun ia juga sedikit bertanya-tanya kan hal itu. Pria misterius bilang kalau saat ini Mansion atau Aula Deng Tian, Mansion Wangyu, Pavilion Lanyun, dan Istana Mansion sekarang mereka sudah bergabung dan disebut dengan Gerbang Yuxian. Sontak Seng Wuyi yang mendengarnya ia malah beranggapan kalau pria misterius ini ingin mengambil alih semuanya. Tapi doi yang mendengarnya hanya mengingatkan agar Seng Wuyi memikirkan baik-baik soal bencana yang akan datang. Kemudian melihat aliansi Yun yang masih bertarung, ia juga memisahkannya dan menyuruhnya untuk segera bubar. Karena memang Lord Muyun sebagai ketua mereka sangat butuh pengobatan. Mereka pun mengiyakan dan dengan ini peperangan pun langsung terhenti. Jelas Seng Wuyi yang melihat semuanya ia juga sangatlah kesal. Terlebih lagi ternyata ia sendiri juga sudah terluka parah. Sementara di kediaman aliansi Yun, terlihat semuanya sudah berkumpul dan memeriksa keadaan dari Lord Muyun. Di sana terlihat pria misterius juga ada di sana. Tentu kakek Wan yang melihatnya ia sangat berterima kasih karena pria ini sudah menyelamatkan Lord Muyun kita. Tapi di sana pria misterius malah mengatakan kalau dilihat dari keadaan fisiknya, Lord Muyun ini sudah seperti orang mati. Sontak semua yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget. Terlebih lagi kakek Muding Tian atau kakek Lord Muyun itu sendiri. Di sana kita juga baru mengetahui sedikit identitas dari pria misterius, di mana si kakek menyebutnya sebagai Tuan Yu. Jelas melihat kekuatan Tuan Yu yang sangat besar tadi, ia yakin kalau doi pasti memiliki cara untuk menyembuhkan Lord Muyun kita. Tuan Yu yang mendengarnya hanya mengatakan, meskipun Lord Muyun benar-benar sudah tidak sadarkan diri, tapi setidaknya seluruh fungsi tubuhnya masih aktif semua. Jelas bisa selamat atau tidaknya Lord Muyun, mereka hanya bisa berharap dengan harta karun yang ada di tubuh dari Lord Muyun itu sendiri. Meng Yao yang mendengarnya sebagai istri dari Lord kita, ia juga sangat percaya kalau Lord Muyun pasti akan bangkit dan membalikan keadaan. Tak hanya dia, Xin Ya juga sangat percaya penuh. Kemudian ia pun menyarankan agar mereka fokus dulu dalam rencananya untuk menghadapi bencana yang akan datang. Sementara Meng Yao dan Xin Ya akan merawat Lord Muyun kita. Semua pun mengiyakan dan mereka pun bubar. Terlihat di sana Xin Ya masih saja khawatir dengan keadaan dari Lord Muyun. Tapi untungnya Meng Yao meyakinkan kalau Lord Muyun pasti akan baik-baik aja.
Sementara Lord Muyun sendiri, di alam bawah sadarnya ia malah datang ke tempat yang bersalju, di mana ia yang melihatnya langsung berbicara sendiri dan menanyakan bagaimana cara keluar. Dan di saat bersamaan, Lord Muyun malah melihat seseorang yang menebaskan pedang miliknya. Tak hanya itu, di langit juga muncul bayangan dari seorang kakek yang cukup sangar, ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut, di mana masih memperlihatkan alam bawah sadar dari Lord Muyun. Di sana ketika ia melihat bayangan raksasa dari seorang tetua, tiba-tiba seseorang dengan jubah putih misteriusnya malah menebaskan pedangnya ke arah dari bayangan itu. Lord Muyun yang melihatnya, ia langsung meminta sedikit penjelasan kenapa doi menunjukkan semua ini. Tapi karena pria dengan jubah misterius ini hanya diam, Lord kita malah berterima kasih dan sedikit kesal. Karena katanya di hadapannya ia memang bukanlah apa-apa. Sedangkan pria misteriusnya, ia malah menusukkan pedang cahayanya ke tubuh dari Lord Muyun. Yang tanpa diduga pedang itu langsung masuk ke tubuh dari Lord Muyun dan diserap menjadi sebuah kekuatan. Bahkan Lord Muyun sampai menembus puncak dari potensi pedang karena hal tersebut. Lord Muyun yang merasakannya langsung mengatakan, di atas dari puncak potensi pedang masih ada hati pedang, di mana jika ia bisa menemukan hati pedangnya sendiri, itu bisa menjadi kekuatan langit dan bumi yang bisa menghancurkan semua hal. Waduh. Sementara pria misteriusnya melihat Lord Muyun sudah menyerap pedangnya tadi, ia malah langsung pergi. Setelah itu di alam bawah sadarnya, Lord Muyun juga memutuskan untuk bermeditasi dan mencoba menerobos ke ranah nirvana. Yang sudah jelas tak butuh waktu lama lagi, ia bisa memadatkan altar jiwanya dan menembus ke ranah nirvana, ya lur ya. Tak hanya itu, terlihat Lord Muyun juga memunculkan sebuah jiwa virtual yang menandakan kalau ia juga sudah membentuk kekuatan jiwanya. Jelas jika ia bisa meningkatkan jiwa virtualnya ini, ia pasti bisa membentuk kembali tubuh abadinya dan bahkan bisa menjadi peri. Kemudian ia pun akhirnya tersadar. Tentu Meng Yao dan Xin Ya yang melihat Lord kita masih baik-baik aja, mereka juga sangatlah senang. Lord Muyun yang melihatnya, ia malah mengingat sedikit pertarungannya kemarin, di mana kata-kata bangkit setelah terjatuh itu memang benar adanya. Tentu ia tak nyesal sama sekali sudah membuat langkah segila ini, karena menurutnya jika ia tak mengambil keputusan untuk bertarung mati-matian, mungkin mereka masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan Sekte Sengdan. Meng Yao yang mendengarnya sebagai seorang istri, ia juga tetaplah marah dengan keputusan dari Lord Muyun. Tak hanya dia, Xin Ya juga cukuplah marah. Terlebih lagi 3 tahun yang lalu Lord Muyun pernah dianggap mati dan sekarang malah mengulanginya. Lord Muyun yang mendengarnya, ia hanya menyuruh mereka untuk menceritakan apa yang sudah terjadi ketika ia pingsan kemarin. Meng Yao bilang kalau Aula Deng Tian, Mansion Wang Yu, Pavilion Lan Yun, dan Istana Mansion sudah menjadi satu, yaitu Gerbang Yuxian, di mana keempat kekuatan utama itu dipimpin oleh seseorang misterius yang bahkan ayah dari Xin Ya aja tak tahu identitasnya. Tentu satu-satunya yang mereka tahu nama dari pria misteriusnya adalah Tuan Yu. Lord Muyun yang mendengarnya, ia juga cukuplah kaget, karena memang bisa membuat Zheng Wuyi mundur itu berarti orang ini benar-benar sangatlah kuat. Terlebih lagi Tuan Yu juga bisa menundukkan 4 kekuatan utama yang notabene sudah berada di ranah nirvana. Tentu ia beranggapan kalau kekuatannya sudah berada di ranah nirvana tingkat 6 ataupun 7. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun meminta agar mereka merahasiakan terlebih dulu soal kebangkitannya ini dan biarkan dunia luar menganggap kalau dirinya masih sekarat. Mereka pun mengiyakan dan semua pun bubar. Tapi di sana Lord Muyun masih sedikit curiga dengan Gerbang Yuxian, karena menurutnya tak mungkin pasukan itu mau membantu mereka tanpa sebuah alasan. Yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk datang sendiri ke Gerbang Yuxian. Di sana melihat gerbangnya yang tak dijaga sama sekali, awalnya ia juga cukuplah kaget. Namun di saat bersamaan, Patriarch Aula Deng Tian muncul dan menyambut Lord kita itu. Jelas melihat Lord Muyun yang terang-terangan datang ke sini, ia hanya mengingatkan, jika Lord Muyun ketahuan dengan pasukannya, mungkin akan menyebabkan sebuah masalah. Lord Muyun yang mendengarnya hanya mengatakan, meskipun gerbang mereka baru terbentuk, tapi sistemnya sudah sangatlah ketat. Jelas ia beranggapan kalau 4 kekuatan utama di benua Zhongzhou sekarang sudah bisa disebut 5 kekuatan utama, karena memang mereka sudah menjadi satu.
Patriots yang mendengarnya malah mengatakan kalau kekuatan utama di benua ini adalah 6, yaitu aliansi Yun juga termasuk. Tapi Lord Muyun yang mendengarnya ia malah sedikit merendahkan diri dan masih menganggap kalau aliansi Yunnya masih belum sebanding dengan mereka. Namun jelas Patriots tetap menganggapnya sebagai salah satu dari kekuatan utama. Karena menurutnya Lord Muyun plus kakek Wan aja itu sudah cukup untuk menjadi pertimbangan. Terbukti sampai saat ini aliansi Yun tak bisa ditembus sama sekali. Meskipun Sekte Sengdan juga sudah turun tangan. Yang pada akhirnya Patriots Aula Deng Tian yang bernama Futian ini pun menyuruh Lord Muyun untuk segera masuk ke dalam. Karena katanya master gerbang mereka sudah menunggunya sedari tadi. Lord Muyun pun mengiyakan dan ia pun bergegas masuk. Di dalam ia yang melihat Tuan Yu malah langsung mengetahui kalau namanya adalah Yu Xingmu. Waduh, mirip-mirip dengan nama ayah dari Lord Muyun ya lur ya. Dimana ayah Lord Muyun namanya Mu Xingyu. Apakah mereka punya hubungan masih belum diketahui ya kan? Di sana Tuan Yu yang melihat kedatangan dari Lord Muyun ia juga dengan senang hati menyambutnya. Lord Muyun yang melihatnya ia juga sangat berterima kasih karena sebelumnya Tuan Yu sudah membantu aliansi Yunnya. Jelas jika saja ia tidak membantu, takutnya aliansi Yunnya yang sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi meskipun begitu, Lord Muyun juga masih sedikit bertanya-tanya kenapa Tuan Yu mau membantu aliansinya. Tuan Yu yang mendengarnya, ia malah mengeluarkan sebuah papan sogi dan menjelaskan soal beberapa kekuatan utama di benua ini. Di mana ada lembah Lesen, sekte darah bayangan dan tanah suci Ciao yang menguasai kekuatan di bagian utara. Tentu ketiga kekuatan ini tak bisa diremehkan sama sekali. Karena memang di lembah Lesen sendiri, seseorang yang bernama Lei Zhenzi dirumorkan sebagai Dewa Guntur dan sedang berada di puncak performanya. Sedangkan sekte darah bayangan dan tanah suci Ciao sampai saat ini tak ada yang berani meremehkan mereka. Kemudian ia juga mengatakan soal keluarga Yun dan Fapil Yun Jusian, yang dimana keluarga Yun sendiri sudah diwariskan selama ribuan tahun dan sampai sekarang masih berdiri. Jelas hal itu karena kakek tua Yun yang sudah mencapai ranah Tongtian dan tinggal beberapa langkah lagi untuk menjadi peri. Sementara Fapil Yun Jusian seperti yang mereka tahu, kakek Gan juga tak bisa diremehkan. Tak hanya itu, Tuan Yu juga menjelaskan soal Pulau Tianxi dan Sekte Sengdan, di mana Pulau Tianxi ini mereka sangat pandai memanfaatkan kesempatan. Jelas meskipun dari segi kekuatan mereka tidak terlalu kuat, tapi ia yakin dengan kepintarannya Pulau Tianxi pasti menjadi sekte yang paling lama bertahan. Sedangkan Sekte Sengdan tak perlu dijelaskan lagi. Terbukti tetuanya yang bernama Sengsu atau tetua yang memisahkan pertarungan Lord Muyun kemarin, kekuatannya juga sangatlah kuat. Kemudian Tuan Yu juga mengatakan kalau kekacauan akan segera datang. Dan tujuannya mengundang Lord Muyun ke sini tentu untuk membentuk kerjasama agar mereka tidak menyerang satu sama lain dan saling membantu jika mengalami kesulitan. Lord Muyun yang mendengarnya awalnya ia masih tak mempercayai Tuan Yu ini. Namun Tuan Yu kembali menjelaskan kalau bencana yang akan datang ini adalah pasukan binatang iblis. Di mana sebenarnya ia sudah yakin kalau aliansi Yun dan gerbang Yusiannya tak akan bisa ditembus. Karena memang semua binatang iblis itu lahirnya dari hal-hal yang jahat. Tentu yang mereka takuti hanya ada dua hal, yaitu petir dan juga api. Lord Muyun yang mendengar semua penjelasan itu pun akhirnya menyetujui tawaran kerjasamanya. Sontak Tuan Yu yang melihatnya sangatlah senang dan kemudian mereka pun langsung bubar. Kemudian Futian pun menghampiri dan sedikit menanyakan kenapa master gerbangnya benar-benar percaya dengan Lord kita. Tuan Yu bilang kalau Lord Muyun itu benar-benar orang berbakat. Terlebih lagi sejauh yang ia tahu, pengetahuan Lord Muyun tentang dunia alkemis semuanya tidak berasal dari benua Zhongzhou. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh Futian untuk menyiapkan artefak dan harta yang cukup banyak. Sontak Futian yang mendengarnya juga dibuat kaget. Namun Tuan Yu hanya bilang nanti Futian pasti akan mengerti. Sementara Lord Muyun sendiri di kediamannya ia juga melakukan hal yang sama dan menyiapkan beberapa artefak dan juga harta. Jelas Moyang yang melihatnya sangatlah kaget karena yang ia tahu Lord Muyun masih terbaring di kasurnya. Sementara Meng Yao dan Xin Ya yang melihatnya, jelas mereka sedikit bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Lord Muyun. Lord Muyun bilang kalau sekarang mereka sudah bekerja sama dengan gerbang Yusian.
Tentu ia sendiri sedang memperbaiki beberapa senjata dan mencari bahan obat untuk bersiap-siap dan melawan para binatang iblis yang akan segera datang. Alhasil Meng Yao yang mendengarnya, ia juga langsung menyuruh Moyang untuk mengirimkan banyak batu roh ke perpustakaan agar semua murid bisa meningkatkan kekuatannya. Karena memang mereka sendiri tak akan pernah tahu aliansi Yun bisa bertahan atau tidak pada saat peperangan nanti. Moyang pun mengiyakan dan bergegas pergi. Sementara Lord Muyun sendiri, ia malah meminta Siming dan Gu Yufan untuk menemaninya. Karena katanya petir dan api memang merupakan cara terbaik untuk melawan para binatang iblis. Dan oleh karena itulah, ia membutuhkan bantuan kedua muridnya itu untuk menggabungkannya menjadi sebuah pil dan membuat artefak khusus untuk melawan binatang iblis. Awalnya Siming dan Yufan yang mendengarnya mereka langsung menolak. Tapi jelas Lord Muyun tetap memaksanya, yang pada akhirnya mau tak mau mereka pun mengiyakan. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu, dan terlihat mereka bertiga sudah gosong semua setelah banyaknya eksperimen yang dicoba. Bahkan Moyang yang sedang bucin pun malah terganggu oleh eksperimen mereka. Waduh. Tapi meskipun begitu, Lord Muyun keluar dengan senang, karena memang ia berhasil membuat pil yang ia inginkan. Di sana Moyang yang melihatnya juga sedikit bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Lord Muyun. Lord Muyun bilang kalau hartanya akhirnya sudah jadi. Tentu kekacauan binatang iblis nanti akan menjadi hari kebangkitan aliansinya. Tak hanya itu, saking senangnya ia juga langsung memeluk kedua ciwi-ciwinya ya lur ya. Waduh Lord. Sementara Meng Yao yang melihatnya, ia juga sedikit menanyakan sebenarnya harta apa yang ada di tangan dari Lord Muyun. Lord Muyun yang mendengarnya, ia juga langsung menjelaskan yang ternyata pil hitam di tangannya ini adalah senjata spiritual dengan tingkat yang tidak diketahui, karena memang ia sudah menyempurnakannya menggunakan api surgawi. Jadi senjata itu hanya bisa digunakan sekali, tapi tentu meskipun cuma sekali ia bisa memproduksinya secara massal. Jelas Lord Muyun yang melihatnya, ia langsung memberinya nama yaitu senjata guntur api hitam. Shinya yang mendengarnya, ia hanya penasaran apa efek dari senjata tersebut. Alhasil Lord Muyun pun langsung mengajak semuanya untuk mengikutinya. Di sana terlihat mereka pergi ke sebuah hutan. Dan tentunya di sana jugalah Lord Muyun menunjukkan kekuatan dari senjatanya. Terlihat ketika senjatanya dilemparkan, ia langsung menyebabkan sebuah ledakan besar. Lord Muyun yang melihatnya, ia hanya tertawa tipis, karena katanya meskipun itu praktisi rana telepati ilahi ataupun rana nirvana, mereka tak akan bisa bertahan jika terkena ledakannya. Namun seketika itu juga Shin pun malah berpindah ke suatu tempat atau lebih tepatnya ke jurang iblis, di mana terlihat aura hitamnya masih bermunculan, dan bahkan kali ini sampai menghancurkan beberapa batu di sana. Yang ternyata sosok misterius yang muncul di jurang iblis kemarin bukanlah bencana binatang iblis, melainkan itu adalah pasukan dari klan Ro. Jadi kedua orang ini adalah raja dari klan Ro yaitu Moge dan juga Moke. Terlihat mereka juga sedikit mengeluhkan karena tubuh manusia yang mereka masuki tidaklah nyaman. Tapi meskipun begitu, karena sudah 10.000 tahun klan rohnya tidak menginjakkan kaki ke benua Zhongzhou, jelas mulai sekarang mereka berniat menginvasi dan menguasai benua Zhongzhou. Tak hanya itu, Moge ternyata ia sudah menyiapkan 100.000 pasukan klan rohnya untuk membasmi semuanya. Aduh, Lord Danger nih. Sementara keesokan harinya, di kediaman aliansi Yun, Lord Muyun langsung dibuat kaget karena tiba-tiba Moyang melaporkan kalau 72 pulau di seluruh pulau Tianxi sudah dihancurkan. Sontak Lord Muyun juga dibuat bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan itu hanya dengan waktu semalam. Moyang yang mendengarnya hanya mengatakan, menurut laporan yang ia terima, pasukan yang menyerang pulau Tianxi adalah raja dari klan Ro yaitu Moge dan juga Moke. Jelas semua yang mendengarnya langsung dibuat kaget. Tapi meskipun begitu, Lord Muyun mencoba untuk tetap tenang dan mengingatkan soal tujuan aliansi Yunnya, di mana jika berperang mereka tak hanya untuk bertahan hidup, melainkan juga harus memastikan kalau rekan-rekannya juga bertahan hidup. Yang pada akhirnya sebagai ketua aliansi, Lord Muyun pun langsung membagi tugas, di mana Siming dan Gu Yufan mereka berdua akan memimpin para alkemis untuk membuat senjata guntur api hitamnya.
Sementara sang kakek, Lord Muyun menyuruhnya untuk membagikan semua senjata dan artefak kepada semua pasukan yang memang sudah siap. Kemudian mereka pun langsung bubar. Di sana Lord Muyun yang mendengar kalau Clan Rao akhirnya datang, ia juga dibuat pusing. Terlebih lagi datangnya ini secara tiba-tiba. Tentu ia yakin Jun Wuxi dari Pulau Tianxi, ia juga pasti tak menyangka akan hal ini. Tak hanya itu, dengan hancurnya Pulau Tianxi juga membuktikan kalau Clan Rao mempunyai para pasukan hebat. Tapi di sela-sela kebingungannya itu, Mo Yang pun kembali datang dan melaporkan kalau saat ini pasukan dari Clan Rao sudah menyerang secara besar-besaran, di mana mereka sudah membagi 10 kelompok pasukan untuk menyerang 9 kekuatan utama termasuk aliansi Yun dan Gerbang Yuxian. Tak hanya itu, kakek Wan juga menjelaskan kalau setiap kelompok dari mereka pasti memiliki seorang master dan dipimpin oleh Jenderal Rao, di mana Jenderal Rao sendiri setidaknya mereka sudah berada di ranah nirvana. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya juga cukuplah kaget karena katanya Clan Rao benar-benar ingin menguasai benua Zhongzhou. Sementara kakek Wan yang mendengarnya, ia malah mengatakan Clan Rao itu dibagi menjadi 18 lapisan neraka iblis, dan setiap lapisan neraka iblisnya ada Raja Rao dan 4 Kaisar Rao. Tak hanya itu, di bawah dari setiap Raja Rohnya juga masih ada lusinan Jenderal Rao ya lur ya. Waduh. Namun meskipun begitu, Lord Muyun tetap tak gentar sama sekali. Bahkan ia langsung mengajak para tetua serta prajuritnya untuk menunggu kedatangan mereka di depan gerbang. Tak lama 3 Jenderal Rao dan para pasukannya beneran datang ke aliansi Yun. Di sana awalnya mereka cukup kesal dengan Raja Rao-nya, karena katanya mereka bertiga malah ditugaskan untuk melawan aliansi Yun yang notabene adalah yang terlemah. Aduh. Tapi karena ini adalah perintah langsung dari Raja Rao, mereka berniat menyelesaikannya dengan cepat agar bisa membantu pasukan lain yang saat ini sedang bertarung melawan Aula Tiga Pilar. Namun salah satu jenderal yang melihatnya, ia malah beranggapan kalau orang-orang di aliansi Yun ini paling mentok hanya memiliki 4-5 praktisi yang berada di ranah nirvana. Dan oleh karena itulah ia menolak untuk turun tangan dan akan menyerahkan semuanya kepada pasukannya. Tapi jenderal yang lain langsung mengingatkan, di antara banyaknya manusia ini, mereka masih membutuhkan peran seorang alkemis. Dan karena Lord Muyun adalah seorang alkemis, jadi ia pun memberikannya sebuah penawaran, di mana selama Lord Muyun mau menyerah dan menjadi alkemis di klan rohnya, ia sebagai jenderal neraka iblis ke-18 pasti akan mengampuninya, dan Lord Muyun juga tetap bisa menjadi ketua aliansinya. Namun sayangnya Lord Muyun langsung menolak tawaran itu. Bahkan ia mengatakan dari 5 kekuatan utama aja tak ada yang berani menyerang aliansinya. Dan sekarang Clan Rao malah sok-sokan di depannya. Jelas Lord Muyun malah menyuruh mereka semua untuk mengingatkan kepada 2 rajanya kalau tindakannya menyerang kota Dongyun ini pasti akan ia sesali seumur hidup. Ya lur ya, aduh. Sontak melihat Lord Muyun yang cukup arogan, para jenderal pun semakin kesal. Yang pada akhirnya ia pun memerintahkan semua pasukannya untuk memberikan serangannya. Tapi terlihat Lord Muyun dan semua pasukan aliansi Yun, mereka malah tak panik sama sekali dan hanya tersenyum tipis. Alhasil para jenderal yang melihatnya, mereka juga dibuat kaget dan sedikit bertanya-tanya kenapa musuhnya sangatlah tenang. Yang sudah jelas satu-satunya alasan kenapa Lord Muyun dan kawan-kawan sangatlah santuy, karena memang Lord Muyun sudah memasang sebuah formasi peledak tepat di depan gerbang mereka. Tentu semua pasukan Clan Rao yang tadinya ingin mendekat, sekarang malah dibuat meninggoy karena ledakan itu. Alhasil trio jenderal yang melihat pasukannya banyak meninggoy, mereka juga sangatlah marah dan memutuskan untuk turun tangan langsung menghadapi Lord kita itu. Namun tentu kakek Wan dan Meng Yi yang melihatnya, mereka juga tak tinggal diam dan langsung menghadapi satu persatu dari jenderalnya. Kakek Lord Muyun yang melihatnya, awalnya ia juga berniat untuk turun tangan. Tapi tanpa diduga Lord Muyun malah menahannya dan mengatakan biar dialah yang mengatasinya. Jelas si kakek sendiri ia beri tugas untuk memimpin para pasukannya dalam menghadapi sisa-sisa dari pasukan musuh. Si kakek pun menyetujui dan langsung melakukannya. Sedangkan para jenderal sendiri melihat Lord Muyun turun tangan, mereka juga cukuplah senang. Karena katanya dengan begini ia bisa membalaskan dendam pasukannya tadi.
Tapi jelas Lord Muyun sebagai raja peri tertinggi, ia tak gentar sama sekali. Bahkan ia mengingatkan, jika saja mereka tetap di alam iblis dan tak berpikiran untuk menyerang para manusia, peperangan ini tak akan mungkin terjadi. Tapi karena mereka sudah di sini, meskipun klan rohnya mau membawa jutaan pasukan pun, ia pasti tak akan segan-segan untuk membunuh semuanya. Waduh, ini nih. Alhasil perkataan itu membuat para jenderal pun semakin marah dan berniat memberikan serangannya. Lord Muyun yang melihatnya ia masih tetap santuy. Tapi bedanya yang kali ini ia juga mengeluarkan 2 api surgawi miliknya. Sontak melihat Lord Muyun yang ternyata memiliki api surgawi, para jenderal ini pun langsung dibuat ketar-ketir. Bahkan mereka sampai berniat melarikan diri. Tapi sayangnya Lord Muyun yang melihatnya ia menolak melepaskannya. Di sana dengan teknik tinju api gandanya, ia juga langsung memberikan serangannya. Yang sudah jelas meskipun Jenderal Ro memasang mode bertahan, ia tetap tak bisa menahan serangan dari Lord Muyun. Yang membuat mau tak mau ia pun harus terkena serangan telak dan terbakar dengan api hitamnya. Waduh. Tapi sayangnya episode kali ini harus berakhir sampai di sini. Lagi-lagi dan lagi cukup kentang ya lur ya. So bagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah di part berikutnya ia bisa meratakan semua pasukan klan Ro ini? Tentu kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Zeh, hahaha.